Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, Umi Abi yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom. Mudah-mudahan Allah catat pertemuan kita pada malam hari ini sebagai amal soleh untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama tema yang diberikan oleh panitia, yaitu tentang peran orang tua dalam menguatkan perjuangan anak di pesantren ya. Baik, saya izin share screen dulu untuk materinya supaya nanti ayah bunda sekalian bisa melihat secara langsung materi yang disampaikan. Sudah nampak atau belum, ayah bunda sekalian? Sudah Ustaz. Baik. Hai bunda sekalian, kita akan membahas, berdiskusi tentang peran orang tua. Kenapa kita membahas tentang peran orang tua? Karena mau tidak mau Allah letakkan begitu ya, pendidikan anak itu di orang tua, bukan di guru atau di pesantren atau lembaga pendidikan. Karena eh, bagaimanapun yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah kedua orang tuanya. Dan kenapa temanya tentang peran orang tua? Karena jangan sampai dengan adanya pesantren kita kehilangan peran terbaik sebagai orang tua dalam mendidik anak. Jadi tidak boleh sampai kita maknai karena ada pesantren, kita titip, kita sudah bayar, kemudian selesai, beres, anak kita pulang sudah dalam kondisi soleh. Tidak bisa demikian. Bahkan kita bisa melihat bagaimana para nabi berperan untuk mendapatkan anak yang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para nabi pun kemudian melakukan banyak peran. Dan mulai dari dialog dengan anak-anaknya tadi yang ada surah Luqman itu dibacakan, kan dialog ayah dengan anaknya. Jadi peran itu tetap harus dilakukan. Nah, peran apa saja ya bunda sekalian? Baik, sebentar ya. Peran apa saja yang bisa dilakukan? Satu, ayah bunda sekalian. Apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda sekalian, umi abdi sekalian, ketika anak di pondok pesantren, apa yang harus kita lakukan di rumah? Nah, kita akan cari inspirasi dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai huda warahmah, gitu ya, bagi kita. Maka Allah mengatakan kepada kita, laqad kana fi qasasihim ibratun. Nah, dari dalam Al-Quran itu harus dibacakan kisah orang-orang terdahulu, begitu ya, sebagai ibroh. Ibroh itu ada empat, satu sebagai inspirasi bagi kita. Yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga sebagai prediksi, dan yang keempat sebagai solusi. Itu makna dari ibroh, kata para ulama. Kita yang pertama membangun kesolehan. Alasannya apa? Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa ya, dapat predikat sebagai uswah. Nah, ada yang tahu apa bedanya uswah dengan kudwah? Nah, kan dua-duanya teladan, sebagai teladan. Nah, apa bedanya uswah dengan kudwah? Kalau kudwah itu teladan dalam satu aspek saja, itu kudwah. Tapi kalau uswah itu teladan dalam semua aspek kehidupan, begitu ya. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah salah satu uswah dalam Al-Quran yang bisa kita teladani untuk seluruh aspek kehidupannya. Lihat,
Nabi Ibrahim itu untuk mendapatkan anak yang soleh begitu ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Lihat ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dan beberapa kalimat lalu. Nah, ini yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu kalau melakukan ketaatan kepada Allah, kata Allah sempurna ketaatannya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim melakukan ketaatan kepada Allah, kesolehan gitu ya, secara sempurna apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, di berikutnya begitu ya. Maka Allah berikan kemuliaan sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Bahkan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku. Akhirnya Allah kabulkan. Lihat, Allah memberikan keturunan yang soleh dan kemuliaan itu karena ketaatan yang sempurna kepada Allah. Salah satu ujian Nabi Ibrahim apa? Allah meminta Nabi Ibrahim itu untuk membawa istri dan anaknya Nabi Ismail yang masih kecil, masih bayi dari Palestina ke Mekah pada waktu itu. Dan di Mekah pada waktu itu belum ada manusia, belum ada tumbuhan, masih padang pasir begitu ya. Dan ini ujian yang luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim pun gak tega meninggalkan istrinya ketika istrinya bertanya di sini ada ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim setelah mengantar ke Makkah begitu ya, kemudian istrinya itu nanya begitu ya kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim meninggalkan. Ya Ibrahim, wahai mungkin suamiku Ibrahim, Aina tadhab, kamu mau pergi kemana begitu ya? Bayangkan sudah lama nggak punya anak, ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji harus dibawa ke Mekah dari Palestina. Di Mekah itu belum ada tanaman dan yang lain-lainnya, belum ada manusia, kemudian ditinggalkan berdua. Watatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi ahadun wala syai'un fihi gitu ya. Ini tinggalkan di sini tega bener gitu ya. Kamu ninggalkan kami di sini belum ada manusia, belum ada tumbuhan. Tapi Nabi Ibrahim itu nggak bisa jawab karena yang memerintahkan Allah. Kemudian istrinya itu ingat mungkin ya, oh, Nabi Ibrahim nggak mungkin melakukan sesuatu kalau bukan perintah Allah. Akhirnya baru nanya begitu ya istrinya itu, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah begitu ya kepada kamu? Ketika baru dijawab na'am, faqala na'am. Tapi luar biasa istri yang solehah juga sama ya. Ketika suaminya melakukan sesuatu walaupun mungkin tidak nyaman, tapi karena dalam rangka ketaatan kepada Allah, jawaban istrinya idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Lihat ayah bunda sekalian. Ini ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim membangun kesolehan diri hingga Allah memberikan kemuliaan keturunan yang soleh. Apa hubungannya? Nah, kita bisa lihat di ayat-ayat berikutnya begitu ya. Lihat di sini. Ketika kisah ada dua anak yatim yang rumahnya itu mau roboh. Kemudian Allah muliakan, rumahnya direnovasi oleh dua nabi. Siapa nabinya? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa alasannya Nabi Khidir dan Nabi Musa memuliakan dua anak yatim itu ketika orang tuanya berarti artinya sudah nggak ada? Jawabannya itu bukan karena anaknya yang soleh, bukan, nggak diceritakan. Justru jawaban Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana abuhuma soliha, karena bapak dari dua anak yatim ini soleh. Nah, lihat kalau anak mau dijaga oleh Allah, mau dimuliakan oleh Allah di pondok pesantren, dijaga pikirannya, diisi dengan hafalan Quran. Kemudian diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga fisiknya, tidak gampang sehat, selalu bugar, dijaga perasaannya, tidak gampang sedih, baper dan yang lainnya, begitu dijaga emosinya, dijaga jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah membangun kesolehan di rumah. Sekali lagi apa ya? Tugasnya orang tua, para orang tua membangun kesolehan di rumah. Jangan sampai begini nih, kita meminta anak kita berjuang di pondok pesantren. Nah, kamu berjuang di pondok pesantren, nah, belajar agama, belajar soleh di sana, dibersamai oleh ustadz dan ustazahnya. Pembiasaan ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi, qiyamul dan seterusnya. Anak disuruh berjuang, kita sendiri nggak mau berjuang di rumah. Nah, ini nggak adil itu. Gimana ceritanya kita ingin mendapatkan anak yang soleh, tapi kita pun tidak berjuang
bagaimana kita menyolehkan diri kita di hadapan Allah. Harusnya apa ketika ingat gitu anak di pondok pesantren kayaknya anak bangun nih qiyamul lail. Harusnya mah kita nih ya para ayah, para bunda bangun. Gitu ya. Ya, ayo kita bangun qiyamul lail. Aduh, Masya Allah itu anak kita di pondok pesantren sekarang lagi qiyamul lail. Kita pun sama-sama berjuang. Mudah-mudahan dengan begitulah kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada anak kita. Anak kita lebih mudah untuk menghafal Quran, mudah untuk diarahkan, mudah dinasehati, tidak sampai melakukan pelanggaran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama nih, jangan sampai anak belajar soleh, makanya suatu hari saya pernah menyampaikan, harusnya kita kalau berpisah dengan anak ya, anak di pondok pesantren, itu sedihnya itu bukan karena eh, terhalang oleh jarak, kita nggak ketemu setiap hari dengan anak. Justru harusnya ketika kita ketemu dengan anak yang di pesantren gitu ya, yang lagi nyantren, harusnya sedihnya apa? Sedihnya itu sedih karena malu. Anak kita hafalannya bertambah, hafalan Qur'annya, doanya, kebaikannya bertambah. Kalau kita di rumah masih gitu-gitu aja kan gitu ya. Nah, jadi kalau saya juga suka begitu tuh ke anak saya malu begitu anak saya hafalannya bertambah lu. Kita di rumah masih gitu-gitu aja amal solehnya kepada Allah. Nah, maka ayo peran kita orang tua supaya anak dijaga begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang bisa membolak-balikan hati, memberikan hidayah hanya Allah, maka tugas orang tua adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah ketika di rumah. Anak berjuang, orang tua juga berjuang di rumah. Maka lihat kata para ulama, nih contohnya Ibnu Rajab. Beliau mengatakan waqad yahfadullahul abda bisolahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Jadi janjinya Allah kalau orang tua soleh, nih janjinya Allah apa? Allah akan menjaga begitu ya. Bukan hanya menjaga kita tapi sampai menjaga keturunan-keturunan kita. Itu janjinya Allah. Makanya lihat ayah bunda sekalian, kita akan menemukan juga para ulama. Contohnya Sa'id bin Al-Musayyib kepada anaknya. Lihat apa perkataan beliau, la azidanna fi solati. Jadi beliau tuh sengaja menambah jumlah rokaat solat sunnahnya. Untuk apa? Min ajlika roja'anu fidofika. Ini tuh untuk kamu supaya Allah menjaga dirimu begitu loh. Jadi kalau kita ingin dijaga anak-anak kita dari musibah dan yang lainnya ketika jauh dari diri kita, maka ayo orang tuanya yang soleh. Saya gini, di pondok pesantren para ustadz juga manusia. Nggak mungkin bisa membersamai anak kita 24 jam, ngeliatin satu persatu, anak pergi kemana diliatin. Nggak mungkin. Kalau kita titipkan ke ustadz atau ustazanya, pasti kecewa. Pasti kecewa, karena manusia tempat mengecewakan. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, ya, yang nggak pernah tidur karena bukan makhluk, lewat kesolehan kita di rumah begitu ya. Insya Allah ini jaminan dari Allah, Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Nah, jadi mau atau tidak dijaga anaknya oleh Allah? Mau atau tidak dijaga anaknya oleh Allah, ibu dan sekalian? Mau. Mau. Mau, 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 Ustaz. mau, Alhamdulillah Pak ya. Ustadz, mau. Kalau mau berarti siap juga Mau, Ustaz. dengan membangun kesolehan di rumah. Insya Allah. Insya Insyaallah, Ustaz. Insya Allah Allah, siap. Ustadz. Siap, Ustadz, siap. Ya, Bunda sekalian, saya itu eh, belajar dari orang tua kita dulu. Orang tua saya sendirilah. Orang tua saya itu sekolah enggak. Jadi boro-boro tahu ilmu parenting gitu loh. Zaman dahulu mah enggak ada. Orang sekolah aja enggak gitu loh. Bapak saya itu enggak sekolah, bahkan baru bisa baca itu setelah menikah. Tetapi kenapa anak-anak dahulu itu begitu ya, orang tua bisa sukses mendidik anak-anaknya. Padahal nggak sekolah, ekonomi juga susah zaman dahulu, tapi anak-anaknya sukses jadi sarjana, jadi dokter, jadi TNI, jadi apa? Ekonomi susah gitu ya, sulit, kemudian ilmu juga nggak punya, sekolah enggak, ilmu parenting boro-boro gitu. Tapi kenapa bisa mensukses anaknya? Karena salah satu kebaikan orang tua kita dulu, lihat. Kalau anaknya mau ulangan, mau ujian, Masya Allah, orang tua kita dulu itu bangun malam, tahajud. Habis tahajud apa? Mendoakan anaknya sampai terurai air mata, menangis, minta kepada Allah. Mintanya tuh dengan hati begitu ya. Makanya sampai menangis. Setelah itu sahur, siangnya saum sunnah. Nah,
Cuma ilmu yang sedikit begitu, hanya minta kepada Allah, menyadarkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadah kepada Allah, lihat barokahnya. Hanya dengan mengamalkan seperti itu tanpa ilmu parenting Allah berikan. Lihat, walaupun tanpa ilmu, kurang ilmu, tapi bangun kesalahan kepada Allah, Allah selesaikan seluruh permasalahan hidupnya. Anak-anaknya lihat, walaupun tanpa ekonomi yang kita kan hari ini, mohon maaf ya, bekerja, punya aset, tapi rasa-rasanya Masya Allah punya anak 3 4 itu untuk biaya sekolah kan rasanya itu berat. Apalagi kalau kita membayangkan orang tua kita dulu. Aset nggak punya, pekerjaan juga serabutan, tapi anak-anaknya bisa sukses sampai sarjana dan yang lainnya. Ada apa? Ini namanya barokah hidup. Barokah itu nggak bisa dibeli, diperjuangkan. Lewat apa? Lewat kesolehan kita, begitu ya. Kita membangun ibadah kita di rumah kita. Jadi peran orang tua itu satu. Kalau mau anaknya sukses, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua dalam mendidik anak adalah membangun kesolehan diri di rumah. Karena itu tugasnya Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas begitu ya. Dijaga diri kita. Maka Allah yang akan menjaga keturunan-keturunan kita. Nah, ini peran yang pertama nih. Siap dilakukan atau tidak? Kita bareng-bareng nih ya. Saya pun orang tua ini. Wali santri juga gitu ya. Solo ya, kita berdoa kepada Allah. Memang ibadah ini berat, tidak mudah, maka kita berdoa. Tahu doanya, ayo mudah sekalian. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa terus didawamkan supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk terus memperbaiki ibadah kepadanya. Karena memang tidak mudah, kita digoda rasa malas, digoda setan, begitu ya, untuk ibadah itu tidak mudah. Nah, maka supaya mudah kita berdoa kepada Allah. Itu satu peran yang pertama. Nah, gitu ya. Kalau ustadz doang yang mendidik nggak mungkin bisa menjaga dan menyolehkan anak kita. Karena Allah letakkan kemuliaan anak itu di mana? Di orang tuanya. Begitu ya. Jangan nyalahin ustadz dan ustazahnya. Kok anak saya begini? Kita lihat dulu diri kita. Kita pun sudah soleh atau belum? Nah, kalau belum, jangan-jangan anak kita misalnya kalau ada problem Allah uji di pesantren karena gara-gara kita pun jauh dari Allah begitu ya. Sehingga Allah tidak memberikan kemuliaan kepada anak kita. Dan ini saya pernah mengalami, bunda sekalian. Suatu hari saya punya murid itu susah banget beramal soleh. Diajak tahajud, susah dibangunkan. Diajak ke masjid, malesnya luar biasa. Ngafalin Quran, males-malesan. Baru pegang Quran, udah nguap-nguap. Susah beramal solehnya. Kita itu udah diajak ngobrol sama gurunya, begitu ya. Di konseling sudah, tapi tidak ada perubahan. Kenapa ini? Kita ruqyah juga begitu ya. Jangan-jangan ini godaan setan gitu ya, gangguan jin. Jadi susah beramal soleh. Juga sudah nggak ada perubahan. Ternyata saya ingat karena ada kaitannya dengan orang tua. Kita telepon begitu ya orang tuanya. Betul, ketika dicek orang tuanya pun lagi malas ibadah di rumahnya. Akhirnya apa? Berdampak kepada anaknya di pondok pesantren gitu ya. Nah, tapi ketika kita rekomendasikan coba ayah bunda memperbaiki ibadahnya di rumah, mudah-mudahan dengan begitu Allah yang akan memberikan pertolongannya dengan anak lebih mudah untuk beramal soleh di pondok pesantren. Alhamdulillah. Ternyata ketika ayah dan bundanya mulai memperbaiki ibadahnya kepada Allah, itu dengan sendirinya anak itu lebih mudah diarahkan untuk beramal soleh di pondok pesantren. Nah, seperti itu tuh. Jadi saling berkaitan itu. Jadi kalau misalnya hari ini kita diuji anak kita itu di pondok pesantren, kenapa susah belajar, kenapa misalnya bikin pelanggaran, itu jangan salahin gurunya, jangan salahin yang lain, pihak eksternal. Coba kita sebagai orang tua kita mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan kita karena jauh dari Allah, kita ibadahnya kurang. Nah, itu yang perlu diperbaiki dulu sebelum mengevaluasi yang lainnya. Ini yang pertama, ya Bunda sekalian. Kemudian peran yang kedua. Yang kedua itu dari sisi spiritual ya. Yang tadi kan dari sisi ibadah. Yang kedua itu tolong nih Bunda sekalian menjauhi maksiat. Kenapa? Karena ujian itu datang gitu ya karena tangan kita sendiri itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak kita susah belajar karena kita bermaksiat kepada Allah. Tadi udah jauh dari Allah, bermaksiat lagi kepada Allah. Nah, salah satu maksiat kita itu adalah kurang memperhatikan anak. Itu maksiatnya kita, zolimnya kita. Anak waktunya perteleponan, jarang ditelepon. Waktunya kunjungan, nggak datang juga kunjungan.
Jadi anak itu merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian selanjutnya apa? Harta yang dikirimkan bukan harta yang halal, harta-harta hasil riba dan yang lainnya. Itu akan sangat mempengaruhi begitu ya. Ah, Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullah wa yuallimukumul wattaqullah wa yuallimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang akan memberikan ilmu gitu ya. Nah, jadi takwa itu salah satunya adalah menjauhi kemaksiatan. Dan kadang saya pernah merasakan, ibunda sekalian, salah satu kezoliman orang tua gitu terhadap anak kalau dititipkan pendidikannya ke sebuah lembaga. Saya merasakan pada saya sendiri ini. Saya nggak menceritakan yang lain, tapi saya sendiri. Suatu hari anak saya itu berubah perilakunya begitu ya. Yang tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba susah dibangunkan subuh gitu ya. Untuk sholat dinanti-nanti gitu. Diajak sama sholat itu berat rasanya. Di sekolah ada laporan dari gurunya. Kemudian ini kenapa bisa begini? Kita kemudian merenung, saya pun merenung dengan isi saya. Jangan-jangan ada dosa yang belum kita tobati, yang kita nggak tahu begitu ya. Karena kita dosa yang tidak sengaja sehingga kita itu nggak kepikir sama kita tapi nggak ditobati gitu ya. Ini akan berdampak kepada kebaikan anak. Akhirnya saya pikir-pikir kenapa gitu ya istighfar. Dan karena ada di sekolah itu karena ada problem juga begitu ya. Jangan-jangan ini dosanya itu dosa kami begitu ya di keluarga kepada pihak sekolah jangan-jangan begitu ya. Sehingga anak pun problem ada di sekolah pas dicek tuh kenapa begitu saya tanya gurunya apakah ada yang keliru dengan kami begitu jawaban gurunya nggak ada terus kenapa saya lupa saya baru ingat ibu dan sekalian apa coba pada waktu itu saya ingat oh ini tanggal berapa ya ya Allah ya Rob saya lupa telat bayar SPP itu cuma gara-gara telat bayar SPP, Masya Allah, kebaikan anak itu berpengaruh sekali itu kepada kebaikan anak. Jadi jangan sampai begini ya, kita uang ada nih syaratnya ya, uang ada, waktu luang. Kita menanti-nanti bayar SPP itu hati-hati itu salah satu dosa orang tua. Kecuali kalau Allah uji nih, uang nggak ada begitu ya, ya sudah. Berarti adabnya kita harus menyampaikan ke pihak lembaga, sekolah atau pesantren, kita belum ada uangnya. Jadi ada adabnya. Nah, itu salah satu dosa juga orang tua tuh. Saya ngerasain sendiri begitu ketika saya bayar SPP ternyata alhamdulillah begitu ya anak kembali kepada kebaikannya itu. Karena saya pikir-pikir begini juga, kenapa disebut dosa ya? Gini ya, kita telat bayar SPP. Terus anak kita makan dari uang siapa? Anak kita bayar listrik dari uang siapa? Anak kita menggunakan fasilitas dari uang siapa? Dan bagaimana dengan guru-gurunya? Itu gajinya juga bisa terlambat gara-gara kita telat bayar SPP. Itu sering terjadi kayak gitu. Makanya disebut dengan dosa. Tapi tadi ya uangnya belum ada, uangnya ada waktu luang kita dinanti-nanti. Nah, itu salah satu bagian dari kemaksiatan begitu ya. Dosa bagi kita. Nah, ini yang kedua, kita sekuat tenaga menjauhi kemaksiatan supaya Allah menjaga anak-anak kita tadi karena maksiat itu juga akan sangat berpengaruh kepada kebaikan anak-anak kita, terutama harta yang kita kirimkan kepada anak pastikan adalah harta yang halal, begitu ya. Karena tadi bisa jadi anak kita susah mendapatkan ilmu karena banyak dosa begitu ya di dalam dirinya dari harta yang halal yang haram begitu ya dari yang dikirim oleh kita. Nah, kemudian peran yang ketiga, ayah muda sekalian, apa yang bisa kita lakukan ketika anak di pondok pesantren supaya lebih kuat perjuangannya. Nah, ini menjaga kasih sayang. Ayah muda sekalian, jangan sampai begitu ya. Anak itu ketika di pondok pesantren, kalau anak merasa jauh dari orang tua itu nggak masalah. Karena memang terpisah oleh jarak. Yang akan jadi masalah adalah ketika anak merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Tadi ketika jam perteleponan, ibunya bapaknya nggak telepon. Jam kunjungan juga nggak datang begitu ya. Kemudian uang jajan sering telat dikirimkan. Ngirim paket juga nggak pernah atau jarang. Jadi anak tuh ngerasa kok perhatian orang tua saya disuruh ke pesantren kok orang tua kurang perhatian begitu ya. Itu akan mempengaruhi kejiwaannya. Kenapa kasih sayang ini penting? Apalagi ketika ketemu diajak ngobrol, didengarkan, diberikan sentuhan, dipeluk begitu ya, dikasih hadiah, diapresiasi, itu penting bagi anak. Kenapa ya Bunda sekalian? Ketika anak merasa kasih sayang orang tua itu penuh, tangki cintanya penuh dari orang tuanya, anak akan punya imunitas
Ya, sekali lagi ketika anaknya jauh dari orang tua, dari kita, anak akan punya imunitas dari perilaku-perilaku buruk. Mana dalilnya? Nah, kita akan belajar dari Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf apa? Lihat, ketika Nabi Yusuf itu digoda, walaqad hamatsbi. Ini jadi Zulaikha tuh punya kecenderungan kepada Nabi Yusuf. Wahamma biha. Dan Nabi Yusuf pun ada kecenderungan sebagai laki-laki kepada Zulaikha. Waktu itu sudah digoda berdua dalam satu ruangan, tapi laula an ro'a burhana rabbih, kata Allah. Kalau bukan melihat burhan dari Tuhannya, begitu ya. Apa itu burhan? Begitu ya. Nah, di sini lihat ro'a surata abihi Ya'qub. Jadi Nabi Yusuf itu seakan-akan melihat gambaran dari bapaknya. Siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Addon ala usbihi bifamihi. Jadi menggigit jarinya begitu ya, sehingga Nabi Yusuf itu terhentak begitu ya, tidak sampai terjadi melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan di riwayat yang lain, fadoroba fi sodri Yusuf. Nabi Yakub memukul dadanya Nabi Yusuf. Ini hanya gambaran saja, tidak ada Nabi Yakubnya di ruangan itu. Tetapi lihat ketika anak kasih sayangnya penuh dari seorang ayah, ketika digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, perilaku-perilaku buruk, maka anak punya gambaran di dalam akalnya itu, aduh, saya kalau melakukan ini, saya khawatir mengecewakan ayah, mengecewakan ibu, mengecewakan Umi Abi. Sehingga punya imunitas, nggak mau melakukan hal-hal negatif. Kenapa? Karena tadi tidak mau mengecewakan orang tua. Kenapa bisa ada bayangan kedua orang tua? Kenapa bisa ada bayangan orang tua? Katanya artinya orang tua dekat dengan anak. Karena Nabi Yusuf itu nih contohnya apa di sini? Ini disampaikan oleh saudara-saudaranya kalau bukti Nabi Yakub lebih sayang, cintanya penuh kepada Nabi Yusuf. Lihat saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan idqalu la Yusufu wa akhuhu. Nah, ini ya saudara Nabi Yusuf mengatakan ahabbu ila abina minna. Jadi Nabi Yusuf menyampaikan bahwa bapaknya lebih sayang kepada Nabi Yakub, itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf, kata saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, maka kasih sayang itu penuh yang menjadi imunitas anak. Jadi kalau hari ini anak kita diuji sama Allah, anak kita yang putra misalnya merokok, jangan salahkan anaknya dulu. Jangan dimarahin anaknya, jangan-jangan dia melakukan begitu karena dia merasa kasih sayang orang tua kurang. Perhatian orang tua kurang, dia cari perhatian yang lain dengan cara yang seperti itu. Harusnya apa? Nah, Allah kasih tahu nih, gitu ya. Kalau kita diuji seperti itu, Allah kasih tahu nih, kan di surah Al-Kahfi ini ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Dibunuh sampai Nabi Musa pun komplain, kenapa ini dibunuh begitu ya anak? Kata Nabi Khidir apa? Kalau anak ini dibiarkan, ini nanti kalau udah besarnya dikhawatirkan anak ini membuat orang tuanya pusing 7 keliling. Dibunuh sama Nabi Khidir, tapi itu khusus Nabi Khidir, kita nggak boleh ya, anak bikin pusing dibunuh sama kita, nggak boleh. Ini khusus Nabi Khidir. Nah, lihat kenapa bikin pusing 7 keliling, karena ini nih tugian wa kufro, bahasa Quran itu anak ini tugian melampaui batas, wa kufro, dan kufur, kurang berterima kasih. Dikasih aturan nggak didengarkan, nggak ditaati, kan pusing orang tua kayak gitu ya. Wa kufro, kurang berterima kasih. Coba aja ya bunda sekalian, anaknya dibeliin minta sepatu misalnya, Umi minta sepatu, aku sepatu futsal, kita belikan misalnya, yang dibelikan yang 200.000, akhirnya dia nggak mau pakai, nggak terima, enggak aku nggak mau yang harganya 200.000, teman-teman aku pakainya yang 400.000. Kira-kira kesel atau tidak punya anak kayak gitu? Kesel gitu ya. Dikasih makanan, kurang berterima kasih, membanding-bandingkan dengan yang lain, begitu pasti pusing. Nah, kalau kita diuji dengan oleh Allah dengan anak yang seperti ini, diuji anak ngerokok, pacaran, yang lainnya, jangan dimarahin. Apa kata Allah? Harusnya apa? Zakat wa akrobaruhma. Pendekatannya apa? Diperbanyak, lebih ekstra. Nah, ekstra kasih sayang yang diberikan kepada anak. Anak lebih diperhatikan, lebih didengar lagi, lebih diapresiasi, diberikan sentuhan, diberikan hadiah, diberikan pujian, diberikan nasihat dengan cara yang baik. Karena di sini zakat wa akrobaruma. Disucikan jiwanya dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, jadi kasih sayang itu penting, ibu sekalian. Jadi anak perhatian harus diberikan kalau mau berprestasi.
Karena anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, dia punya beban emosi. Jadi nggak fokus dengan target yang ingin dicapainya. Kenapa? Karena dia masih butuh perhatian lebih dari kedua orang tuanya, dia cari-cari perhatian. Nanti bisa tanya guru BK, rata-rata santri yang diuji begitu ya dengan sebuah permasalahan gitu ya, problematik itu rata-rata ya masalahnya itu bawa dari rumah. Apakah bapaknya kurang perhatian, kurang deket begitu ya, atau ibunya, dan yang lain-lain. Nah, sering gitulah cerita-cerita begitu dan ini fakta begitu ya. Dan maka solusinya ya harus dari orang tuanya. Jadi sekali lagi orang tuanya nggak bisa dari hanya pihak pesantren atau sekolah. Ini peran orang tua. Makanya kalau ilmu psikologi modern itu kalau anak ada problem pada anak maka treatmentnya itu adalah treatment family gitu ya dengan keluarganya. Nah, dan memang begitu bahasa Qurannya. Jadi satu kasih sayang itu fungsinya untuk apa? Supaya anak punya imunitas dari hal-hal yang buruk. Itu satu ya, dari hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua, kasih sayang itu apa fungsinya, ya Bunda sekalian? Lihat Lihat, ketika anak merasa kehilangan kasih sayang dari orang tua, ini terjadi kepada saudara Nabi Yusuf. Ini yang disampaikan. Mereka-mereka ini kan saudara Nabi Yusuf banyak yang merasa bahwa kasih sayang bapaknya lebih kepada Nabi Yusuf dibandingkan kepada mereka. Bahkan sampai mereka itu, lihat ya, ketika kasih sayang anak merasa kehilangan kasih sayang orang tua, dampaknya apa? Anak perilakunya akan menjadi perilaku anak akan memburuk. Ya, jadi anak berubah perilakunya menjadi buruk, begitulah. Jadi lihat saudara Nabi Yusuf, lihat gara-gara pertama. Jadi pelaku yang lisannya jadi tidak terpuji, tidak terjaga. Bahkan ini ngatain bapaknya, lihat. Inna abana lafi dolalim mubin. Bapak kita sesat katanya gitu. Lihat gara-gara kurang kasih sayang satu, bapaknya dianggap sesat ini sama anak-anaknya. Yang kedua lihat, jadi tadi pelakunya secara verbal, jadi pelaku bully secara verbal, sekarang jadi pelaku bully secara fisik. Akhirnya apa? Mereka punya rencana. Apa rencananya? Uktulu Yusuf. Ini bunuh Yusuf. Tuh lihat ya, yang tadinya baik karena merasa kehilangan kasih sayang orang tua, akhirnya menjadi pelaku bully ini, perilakunya jadi buruk. Uktulu Yusuf, bunuh tuh Yusuf. Awit rohuhu ardon, atau buang ke sebuah tempat begitu ya. Apa tujuan mereka melakukan perbuatan jahat itu? Yahlulakum wajhu abikum, lihat. Supaya perhatian bapaknya balik lagi kepada mereka. Artinya mereka melakukan perilaku buruk hanya satu tujuannya. Supaya mereka mendapatkan kembali kasih sayang perhatian dari ayahnya. Nah, tadi saya sampaikan, jangan-jangan anak kita melakukan sebuah perilaku yang tidak terpuji, pelanggaran dan yang lain itu gara-gara hanya butuh perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Gitu ya. Jadi ini jangan sampai kasih sayang hilang begitu ya dari anak supaya anak itu berperilaku buruk. Jadi saya tuh selalu punya kesimpulan kalau anak berperilaku buruk pasti hal yang pertama harus dievaluasi, jangan-jangan anak merasakan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Salah satunya dari ayahnya atau dari ibunya. Pasti saya cari dari situ dulu karena Al-Qur'an bicaranya begitu. Jadi solusinya harus didekatkan dengan kasih sayang dari orang tuanya. Nanti para ayah ini kalau ayah punya anak putri di pesantren nih di Ashifa, tolong ya para ayah karena anaknya sudah balik, sudah mulai suka dengan lawan jenis, maka para ayah harus hadir sebagai bentuk perhatiannya. Pak ayah harus lebih dekat dengan anak perempuannya. Ketika jam perteleponan, ayah sesibuk apapun wajib telepon anak perempuannya. Ketika jam harus kunjungan gitu ya, datang ayahnya untuk anak perempuannya. Kemudian kalau datang itu bawa surat cinta, bawa coklat, bawa bunga, sehingga anak ketika mulai suka dengan lawan jenis, kebutuhan rasa suka dengan lawan jenisnya itu terpenuhi kebutuhan itu dari ayahnya. Sehingga apa? Nggak perlu nyari laki-laki. Ini laki-laki sejati itu ayahku.
yang memperjuangkan diriku. Begitu sampai anak perempuannya bisa merasakan kasih sayang dari ayahnya. Sehingga apa? Anak perempuan kita tidak mudah jatuh cinta dengan teman sebayanya. Kenapa? Enggak. Aduh, datang teman sebayanya enggak. Hebatan abi aku itu yang menafkahi aku, yang memperjuangkan aku. Masya Allah, dia laki-laki ini siapa? Menafkahi aku enggak, memperjuangkan juga enggak. Apalagi kehebatannya kalau nanti anak kita sudah besar ketika mau menikah, aku ingin cari suami itu seperti ayah, seperti abi. Nah, ini keberhasilan seorang ayah begitu ya. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki kalau mulai suka lawan jenis ibunya ya banyak berperan supaya anak laki-lakinya mulai belajar tentang perempuan dari ibunya. Bagaimana cara memuliakan perempuan itu dari ibunya. Nah, itu untuk kebutuhan dari seksualitas begitu ya. Nanti dari kebutuhan bagaimana anak punya daya juang menghadapi persoalan. Nah, yang begitu-gitu tuh belajar dari ayahnya, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Bagaimana cara menghadapi masalah menjadi anak yang tangguh begitu ya. Nah, itu harus belajar mentalitasnya itu dari ayahnya. Jadi ayah harus hadir karena dalam Al-Quran dialog antara orang tua ya ayah yang paling banyak dengan anak ketika anak mulai dewasa. Karena kalau dengan ibu mah sudah biasa ya begitu ya ngobrol. Tapi kan kalau dengan ayah jarang sekali ngobrol. Kalau di ayah itu luar biasa ya dampak kepada anak. Nah jadi siap ya ayah bunda sekalian. Jam perteleponan harus wajib telepon. Jam kunjungan hadir. Diperhatikan uang sakunya, uang jajannya jangan sampai berbulan-bulan nggak dikirimi uang. Kemudian hadiah begitu ya di momen-momen tertentu anak Mila diberikan hadiah, berikan surat cinta. Ketika ketemu jangan lupa dipeluk, didengarkan keluhannya begitu ya, dimotivasi. Nah, itu harus dilakukan oleh orang tua. Jadi anak jangan sampai merasa kehilangan kasih sayang orang tuanya. Apalagi yang sering saya sampaikan, kalau anak yang masuk pesantren itu anak pertama, itu tolong diperhatikan ayah bunda sekalian. Khawatir seperti saudara Nabi Yusuf. Ketika anak dikirimkan ke pesantren oleh kita, diminta berjuang oleh kita, tapi anak melihat kita, kehidupan kita di rumah begitu ya, bersama adik-adiknya, jalan-jalan keluar ke tempat wisata, makan kulineran begitu ya, di tempat makan, diposting di media sosial. Itu jangan sampai anaknya yang di pesantren melihat, itu pasti sakit hati itu. Dia akan ngerasa kok aku disuruh berjuang di pesantren, kok ibuku, bapakku sama adik-adikku enak-enakan di rumah sana jalan-jalan begitu ya makan-makan. Anak akan merasa kehilangan kasih sayang orang tuanya pilih kasih dan yang lain-lain. Anak tahu dari mana? Ya namanya anak sekarang gitu ya jago-jago lihat ketika pelajaran TIK ke Labcom akses media sosial. Kadang-kadang pinjem HP Ustadz atau ustazahnya lihat media sosial. Gitu ya lebih baik tobat sekarang dari media sosial. Jangan update-update status kegiatan rumah begitu ya. Khawatir terlihat oleh anak merasa ditinggal berjuang sendirian di pondok pesantren itu jangan sampai terjadi. Sekali lagi. Nah, ini peran yang ketiga siap atau tidak ya Bunda sekalian? Siap ya, insya Allah menjaga kasih sayang ya kepada anak. Tolong anak-anak gitu dijaga kasih sayangnya. Orang tua harus menjadi tempat curhat yang aman dan nyaman bagi anak. Semakin dewasa, orang tua harus semakin menjadi tempat yang nyaman untuk anak curhat. Kalau tidak, mereka akan mencari tempat curhat yang nyaman di luar rumahnya. Mending kalau ketemu circle pergaulan yang baik, pasti nasihat yang disampaikan baik. Tapi kalau ketemu pergaulannya yang kurang baik, aduh wassalam, anak kita hanya diberikan masukan-masukan yang tidak berkualitas, yang toksit, ya racun semua. Anak kita malah semakin jauh dari kebaikan. Nah, maka tolong ya para ayah lebih semakin aware ketika anak semakin dewasa. Kemudian selanjutnya, ayah bunda sekalian, peran yang keempat yang harus kita lakukan ketika anak di pondok pesantren. Apa? Menguatkan peran guru, ayah bunda sekalian. Jadi jangan sampai kita itu berbeda cara merespon, cara memberikan nasihat harus sama dengan pihak sekolah. Makanya Ki Hajar Dewantoro itu ngajarin kepada kita tentang tripusat pendidikan. Jadi pendidikan ini akan berhasil kalau kolaborasi sinergi tiga pihak. Dari mulai sekolah, orang tua, keluarga, begitu ya, dengan lingkungan. Kalau ini tidak sinergi, tidak kolaborasi, tidak sejiwa, tidak sefrekuensi, nggak akan berhasil mendidik.
nggak akan berhasil. Makanya lihat di dalam doa supaya kita menghasilkan generasi yang qurrata a'yun, yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, generasi pemimpin. Gitu ya. Syaratnya lihat di dalam doa ini Allah menggunakan kalimat min azwajina. Jadi Rabbana hablana min azwajina. Allah menggunakan zauja. Jadi ayah bunda sekalian, di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang perempuan, tentang istri pasangan, Allah menggunakan dua kosakata. Satu zaujatun, zaujah, yang kedua itu imro'atun, imro'ah. Itu perempuan, istri. Tapi beda. Kalau mau menghasilkan anak-anak kita berhasil dididik begitu ya, nah, maka lihat di sini harus kalau di keluarga itu suami istri harus kompak. Suami istri harus satu visi. Suami istri itu harus satu rasa. Suami istri itu harus satu jiwa, sefrekuensi, satu pola, harmonis. Maka kalau keluarga harmonis, ayah bunda sekalian, anaknya akan mudah dididik. Nah, sekarang kalau anaknya dititipkan pesantren, artinya kedua orang tua harus harmonis dengan pihak lembaga yang kita titipi, yang kita amanahi untuk mendidik anak kita. Jangan sampai kita ngerasa membayar, kita lebih berkuasa, kita mengintervensi. Tidak boleh, nggak akan berhasil mendidiknya kalau begitu. Maka kita karena pendidikan dititip ke lembaga, maka kita harus percayakan sepenuhnya ke lembaga tersebut, ke Ashifa misalnya di sini ya. Harus percaya penuh ke Ashifa begitu ya. Dan harus didukung semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ashifa buat anak-anak kita. Kalau nggak gitu nggak akan berhasil. Makanya lihat, kalau sefrekuensi Allah menggunakan kalimat zauja. Misalnya di ayat yang lain, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Artinya Nabi Adam dengan istrinya itu harmoni, sevisi, semisi, sejiwa. Atau di ayat yang lain, ya ayuhan nabi qul li azwajika. Nah, itu pun pakai zauja. Artinya Rasulullah dengan keluarganya itu harmonis. Tapi lihat, kalau tidak sevisi, semisi, tidak harmonis, tidak kompak, anak akan bingung, dia harus ngikutin mana yang benar begitu ya. Terjadi split kepribadian, jadi anak tidak percaya begitu ya kepada salah satu pihak. Ini ya. Maka Allah menggunakan imro'atun doroballahu mathala lilladina kafaru imro'atanu wa imro'atalut. Kenapa menggunakan imro'ata enggak zaujatanu? Karena istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidak beriman kepada Allah. Jadi tidak sevisi, tidak seiman. Maka apa kalau tidak seiman? Anaknya pun tidak berhasil dididik walaupun Nabi. Nabi Nuh itu Nabi, istrinya tidak beriman kepada Allah. Lihat, tidak kompak, maka anaknya diuji tidak beriman kepada Allah. Bandel. Begitu ya. Bahkan lihat bahasanya Al-Quran. Lihat bahasanya Al-Quran. Kita sudah mempercayakan anak kita ke Ashifa. Sudah ada jelas aturan mainnya, tata tertibnya, begitu ya. Kemudian kita tidak atau mengindahkan begitu tata tertib yang sudah disepakati bersama. Maka bahasa Quran apa? Lihat bahasa Quran ini bukan bahasa saya, bahasa Quran. Bahasa Quran apa? Fakhonatahuma, kedua istri dari Nabi Nuh. Jadi istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut itu fakhonatahuma, pengkhianat, itu bahasa Quran. Jadi kalau kita udah sepakat ini nitipin anak ke Ashifa, harus percaya betul begitu loh dengan guru-gurunya. Jangan diintervensi, bahkan kebijakan itu dilabrak kebijakannya. Akhirnya apa? Kita kalau sudah sepakat, kita melabrak, kita nggak taat, maka kita bahasa Quran gitu, kita pengkhianat itu. Itu bahasa Quran ya, kita tuh pengkhianat dengan aturan yang sudah disepakati, maka nggak akan berhasil mendidik anak. Jangankan orang tua dengan pesantren, ayah ibu nggak kompak, biasanya anaknya juga bermasalah karena dia bingung ini yang benar siapa, bapak atau ibu. Akhirnya mengalami namanya split kepribadian. Akhirnya apa? Dia akan lebih memilih mana yang lebih menguntungkan bagi dia. Nah, akhirnya anak nggak punya prinsip dalam kehidupannya. Maka kita lihat keberhasilan, kita akan lihat dari sejarah, dari dalil ini kita lihat sejarah. Contohnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu anak raja, songong betul, susah dididiknya. Tapi lihat, ayahnya tahu ini susah dididik. Kenapa? Karena belum kompak dengan gurunya. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah, suatu hari Sultan Murad nyari lagi guru buat Muhammad Al-Fatih. Ketemulah dengan seorang guru yang soleh. Ketika menitipkan Muhammad Al-Fatih kepada gurunya, gimana coba ayah bunda sekalian nitipinnya? Bapaknya itu Sultan bawa cambuk. Anaknya dianterin sambil bawa cambuk.
kepada gurunya. Kemudian apa yang disampaikan kepada gurunya? Wahai guru, kalau anak saya tidak taat, pukul dengan cambuk ini. Coba ada nggak orang tua yang berani begitu datang ke Asyifa sambil bawa cambuk? Ustaz, kalau anak saya nggak taat, pukul aja pakai cambuk ini. Orang tua sekarang jarang. Orang tua dulu masih begitu. Datang ke Pak Kiai, titip anak saya silakan didik, mau dipukul silakan Pak Kiai, mau diapain silakan, saya titipkan, terserah Pak Kiai. Makanya anak-anak dulu berhasil dididiknya. Sehingga ketika anak mau melawan, aduh ingat orang tuanya nggak bisa, ini anaknya benar-benar taat ke gurunya begitu ya, karena sudah diultimatum orang tua. Itu cara mendidik tuh begitu. Jadi harus kompak, jadi saling menguatkan satu sama lain. Karena anak nggak bisa dibentuk kalau orang tua atau guru begitu ya nggak punya kewenangan untuk membentuknya. Karena, aduh males lah, saya mau ngedidik anak, biarin aja ngerokok daripada saya laporin juga orang tuanya malah ngelabrak saya. Jadi akhirnya apa? Nggak ada yang benerin anak kita di pesantren itu. Karena gurunya juga jadi males. Kenapa? Karena sering direcokin oleh orang tua gitu loh. Daripada rame direcokin orang tua, biarin aja lah anaknya yang penting mah betah di pesantren. Kan bahaya pola pikir kayak gitu tuh. Jadi banyak guru yang kadang-kadang hari ini tuh cuek kepada murid, murid bikin pelanggaran, bikin kesalahan, cuek dibiarin. Apa? Gara-gara males gitu ya, bermasalah dengan orang tua. Itu sering terjadi begitu ya di mana-mana. Maka hari ini tugas kita kalau membaca dari dalil ini, ayo kita titipkan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya kepada para gurunya. Nah, kita belajar lagi dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berhasil dididik menjadi seorang khalifah besar, bahkan bisa memakmurkan negara itu tidak lebih dari 2 tahun kepemimpinannya. Tapi ketika beliau Abdul Aziz ayahnya itu menitipkan pendidikan anaknya dari Mesir begitu ya ke Madinah begitu ya, dititipkan kepada gurunya, lihat peran orang tuanya ketika jauh dari anaknya. Suatu hari Umar itu melakukan kesalahan di pesantrennya. Apa kesalahannya? Lalai sholat berjamaah gara-gara ngurus rambutnya yang panjang, jadi nyisir terus ya, lihat muka gitu ya, apa namanya, grooming, memperhatikan penampilannya, sampai apa, lalai sholat berjamaah. Itu pelanggaran. Akhirnya apa, gurunya ngirim surat. Maka lihat, kita harus berkomunikasi yang baik antara guru dengan pihak pendidik supaya tidak miskomunikasi, tidak beda, tidak beda respon gitu ya ketika terjadi peristiwa begitu ya pada anak kita begitu atau murid. Nah, jadi jawaban sama, anak ngomong ke guru dengan orang tua jawabannya sama, kita kompak sehingga anak ya nurut, samina wa atona, mau dididik mau ditempa begitu ya. Nah, Umar itu melakukan kesalahan, akhirnya apa, gurunya komunikasi dengan bapaknya, ngirim surat dari Madinah ke Mesir begitu ya, bapaknya gubernur Mesir, lihat pejabat. Akhirnya apa, dikirim surat, anaknya lalai sholat berjamaah begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan bapaknya, lihat, ketika bapaknya jauh dari anaknya, peran pendidikan ayah tetap dilakukan. Ayahnya ngirim utusan ke Madinah. Ketika utusannya sampai di Madinah, tanpa basa-basi apa, utusan itu langsung menggunduli Umar gitu ya. Umar bin Abdul Aziz digunduli sama utusan itu karena perintah dari ayahnya. Lihat, justru orang tua itu menguatkan peran pendidik, peran pesantren. Kalau sekarang terbalik, anaknya bikin pelanggaran, dihukum, orang tuanya laporin gurunya ke polisi gitu ya. Aneh menurut saya, mah kalau begini nggak bisa dididik nih anak ya. Harusnya mah orang tua. Makanya saya selalu sampaikan ke pihak pesantren, kalau ada santri melakukan pelanggaran, sudah terbukti gitu ya, terbukti ada saksi, ada bukti benar melakukan, harusnya tawarin ayah bapaknya. Mau dihukum oleh bapaknya atau ibunya atau sama kita. Sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam mendidik begitu ya. Harusnya mah orang tuanya yang menghukum tuh. Kamu tidak taat, kamu melanggar, kamu salah. Ayah hukum. Sebagai pelajaran. Harusnya begitu, saling menguatkan. Insya Allah anak akan lebih bisa dididik dan dibentuk. Dan ini akan menjadi kebaikannya di kemudian hari. Anak akan betul-betul bertanggung jawab dengan perilaku dalam membawa dirinya gitu ya, dalam apa ya, memegang nilai-nilai kebaikan begitu gitu ya. Nah, ini harus dilakukan ayo bunda sekalian. Jadi kerjasama itu ya itu seperti itu yang diajarkan di dalam Islam. Siap atau tidak nih ayo bunda sekalian kalau seperti itu? Menguatkan peran para guru supaya lebih mudah mendidik anak-anaknya. Nah begitu ya, didukung gurunya. Jadi menguatkan peran guru itu peran orang tua. Begitu ya. Jangan kalau anak kita ini misalnya bikin pelanggaran, ustadznya ada yang telepon, jawaban kita apa? Ustadz, terserah ustadz deh mau diapain. Jangan begitu. Kita kurang bertanggung jawab jadi orang tua. Baik ustadz, saya ke pesantren hari ini juga. Saya akan datangi anak saya sendiri. Wah, dinasehatin sama kita.
hukum begitu ya. Saling menguatkan begitu ya. Karena kasihan Ustadz juga ya, satu Ustadz berapa santri gitu yang dipegang gitu kan. Kalau kalau sehari menangani berapa santri juga energinya cukup tersita juga begitu ya. Maka kita berbagi peran saling menguatkan karena anak kita tanggung jawab kita. Jadi ketika ada perilaku yang kurang baik, kita serius begitu. Terutama para ayah. Ayah kalau mendengar anaknya ada perilaku yang kurang baik, ayah langsung cuti hari itu juga berangkat ke pesantren ngobrol serius dengan anaknya. Nah, begitu peran ayah gitu ya. Karena ini serius soal masa depan gitu ya, soal masa depan anak supaya anak merasa bahwa ayahnya betul serius begitu ya dalam mendidik anak. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini peran orang tua yang keempat begitu ya. Kemudian ada peran orang tua yang kelima. Ini mungkin terakhir, masih banyak ya, tapi cukup 5 malam hari ini karena waktu kita juga terbatas. Menjaga kemuliaan guru. Jadi ketika anak dititipkan ke pesantren, kita jauh dari anak, apa yang harus kita lakukan? Yang kelima adalah menjaga kemuliaan guru. Karena ini diajarkan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, walaupun guru dari anak kita ini mungkin startup pendidikannya di bawah kita, guru-gurunya masih S1, kita udah S2 atau S3, tetap beliau-beliau ini adalah guru dari anak-anak kita. Maka yang diajarkan oleh Umar apa? Tawaddu'u, kita harus tawadu. Liman tu'allimuna min. Kepada orang-orang yang mengajari kita, begitu loh. Jadi karena guru itu yang mengajari anak-anak kita, maka kita harus tawadu, merendah begitu ya. Merendah rendah hati kepada guru, memuliakan para guru. Imam Asy-Syafi'i juga begitu, begitu ya. Ulama-ulama dulu begitu, begitu memuliakan. Bahkan orang tua kita juga dulu memuliakan, begitu ya, guru dari anak-anaknya. Ayah bunda sekalian, ini nasihat buat kita semua, termasuk saya, mengingatkan begitu ya. Guru itu juga manusia, pengelola pesantren juga manusia. Pasti suatu hari juga ada mungkin perilaku yang mengecewakan, mungkin diceritakan oleh anaknya, gurunya begini, ustazahnya begitu, dan yang lain-lain. Nah, yang penting cara respon kita, ayah bunda sekalian, jangan direspon negatif. Jadi kalau kita kecewa dengan seorang guru, nih kita perhatikan baik-baik ya. Kalau kita misalnya suatu hari diuji oleh Allah, kecewa dengan seorang guru atau kecewa dengan suatu standar pelayanan yang diberikan oleh pihak pesantren, tolong kekecewaan itu jangan diceritakan kepada anak atau diobrolkan misalnya dengan pasangan di depan anak. Itu tidak boleh. Kalau itu sampai terjadi dilakukan, maka apa yang akan terjadi, ayah bunda sekalian, itu sama dengan kita mengajarkan kebencian kepada anak terhadap guru dan pesantrennya. Kalau anak sudah turun rasa kagum kepada guru dan pesantrennya, semenjak itu murid atau anak kita tidak akan punya lagi selera untuk belajar di sana. Selera untuk menghormati guru-gurunya nggak ada. Disitulah mulai dicabut keberkahan oleh Allah. Anak yang sudah tidak punya rasa kagum kepada guru atau tempat dia mengambil ilmu, maka semenjak itu dia akan susah untuk dididik karena sudah punya mental block. Ngapain saya belajar di sini loh, orang tua aja kecewa, guru-guru di sini mah begini. Jadi anak itu nggak mau diberikan masukan, dididik. Nah itu mungkin jadi kebarokahan yang Allah cabut di situ. Nah kalaupun kita kecewa, sampaikan baik-baik, datangi pesantren, sampaikan kepada yang berwenang supaya dicarikan jalan keluar. Nah itu yang harus kita lakukan dengan adabnya. Begitu ya, ya Bunda sekalian. Jadi menjaga kemuliaan guru begitu ya, jangan sampai diceritakan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Itu salah satu keberhasilan Nabi Ibrahim begitu ya. Siti Hajar begitu ya. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu jarang ketemu. Tapi Masya Allah, kenapa Nabi Ismail jadi anak yang soleh, jadi pemimpin bahkan bangga dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Padahal jarang ketemu nih, yang LDRan gitu ya. Nih tolong, karena kuncinya ada di istrinya. Siti Hajar itu selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Gak pernah menceritakan yang jelek-jelek, walaupun pernah kecewa dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Karena yang diceritakan selalu yang baik-baik, akhirnya apa? Anak jadi merasa, aduh, aku kangen sama ayah, aku bangga sama ayah. Lewat cerita apa? Digantikannya lewat lewat apa? Lewat cerita ibunya, sehingga anak merasa. Nah, gitu kalau kita menceritakan yang baik-baik tentang guru, yang baiknya saja tentang pesantren, anak itu akan merasa tetap bangga dengan pesantrennya, bangga dengan guru-gurunya. Kalau anak punya rasa bangga, rasa kagum, yang itu akan mempermudah dia menerima ilmu. Coba kalau kita kita misalnya nih dengan suami jauh LDRan.
udah mau begitu kita cerita kepada anak gitu ya. Tuh lihat tuh abi kamu. Abimu itu udah mah jarang pulang, jarang transfer gitu ya, jarang ngirimin uang. Kalau kita cerita begitu saja ke anak, coba anak itu pasti anak nggak akan ada rasa rindu dengan ayahnya. Bahkan anak akan bilang begini, lo kelakuan ayah begitu, mendingan nggak usah pulang si ayah kalau gitu kelakuannya kan gitu ya. Kalau ngomong begitu begitu negatif. Maka sekali lagi sekecewa apapun kita kepada seorang guru atau pesantren, tolong jangan disampaikan kepada anak atau diobrolkan di depan anak, tidak boleh. Jadi sampaikan ke anak tetap yang baik-baiknya untuk menjaga rasa kagum dan bangga dia tetap di lembaganya. Begitu ya Bunda sekalian, 5 saja begitu ya pada malam hari ini yang disampaikan peran orang tua untuk menguatkan perjuangan anak di pondok pesantren. Satu tadi apa? Ada yang masih ingat? Satu, tugas orang tua apa? Menjaga kesolehan ortu di rumah. Orang tua menjaga kesolehan diri di rumah. Tapi suami istri ya bareng-bareng, tidak hanya ayahnya saja, ibunya, dua-duanya. Bangun kesolehan, bangun bareng-bareng ya tahajud, doain anaknya, sama-sama berjuang jadi soleh. Yang kedua apa? Menjauhi maksiat. Menjauhi kemaksiatan, harta yang dikirimkan tolong jangan pastikan harta yang halal. Tolong kalau uang ada, waktu luang jangan dinanti-nanti bayar SPP begitu. Itu mempengaruhi kebaikan anak itu yang saya rasakan. Yang ketiga apa? Menjaga kasih sayang. Menjaga kasih sayang. Fungsi kasih sayang dua ya. Satu, menjadi imunitas bagi anak dari perbuatan-perbuatan buruk ketika jauh dari orang tua. Yang kedua, kalau kurang kasih sayang, perilaku anak akan cenderung buruk. Maka solusinya kalau buruk, solusinya pendekatannya kasih sayang. Yang keempat apa? Menguatkan peran guru. Menguatkan peran guru. Nah, harus saling membantu satu sama lain menguatkan ya. Yang kelima, menjaga Kemuliaan kemuliaan guru. kemuliaan guru dan kehormatan pesantrennya. Nah, itu yang bisa kita lakukan, peran yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan begitu, karena ini juga sumbernya dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita mendapatkan kebarokahan begitu ya. Yang namanya barokah itu nggak bisa dibeli. Saya sering sampaikan ayah bunda sekalian, kalau kita punya uang miliaran, iya ya, guru bisa kita bayar, sekolah bisa kita bayar kalau punya uang, tinggal pindah gampang pindah sekolah, tapi barokah nggak bisa dibeli. Sekali lagi, yang namanya barokah nggak bisa dibeli. Bisa jadi anak sekolah dimanapun, tapi susah diaturnya, susah ibadahnya. Nah, bisa terjadi begitu ya. Tapi kalau kita menjaga semua adab-adab para pencari ilmu, bisa jadi dengan keterbatasan kita, Allah yang menyelesaikan seluruh permasalahan kita, anak-anak kita pun kemudian dijaga oleh Allah, amal solehnya lebih mudah, kemudian Allah berikan kemuliaan hafal Quran dan yang lainnya, Masya Allah, taat berbakti kepada orang tuanya begitu ya. Nah, itu yang kita inginkan dan itu tidak bisa dibeli yang begitu-begitu, hanya diberikan oleh Allah dengan cara-cara tadi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada sesi tanya jawab. Saya persilakan kembali kepada MC Ustadz Andi. Saya persilakan. Ya baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah Ustadz. Materinya sangat luar biasa Ustadz. Dan respon-respon ayah bunda juga sangat sangat bahagia ya. Masya Allah sangat relate katanya dengan kondisi sekarang dan harus saling siap antar pihak sekolah, orang tua pun maupun yang lainnya. Baik ayah bunda, mohon izin untuk sesi pertanyaan. Saya buka untuk 3 pertanyaan. Bisa raise hand, bisa langsung membuka videonya atau bisa via chat. Dipersilahkan ayah bunda, 3 pertanyaan. Ya, kepada Bunda Neneng Farida dipersilahkan bisa via chat atau menyalakan audio dan videonya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Nizar, kelas 12, IPA 3, dan yang kedua Ananda Nadira, kelas 9 di SMP Cagak. Afwan, saya nggak buka kamera ya Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustadz. Nggak apa-apa. Kebetulan baru sampai Bandung, jadi Oh, Masya ini. Allah. Nah, ada satu hal yang menggelitik di benak saya. Nggak apa-apa ya Ustadz.
Iya, iya. Eh, Tapi nggak apa-apa. jadi pertanyaan saya sebenarnya boleh nggak ya Ustadz kita bertransaksi gitu ya sama Allah eh apa ya eh dengan rajin mengaji gitu ya. Tapi kita mengatakannya itu pada saat eh, setelah mengaji itu berdoa gitu. Ya Allah, saya nggak apa-apa dapat pahala gitu. Nggak dapat eh, pahala gitu ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini jadi wasilah anak-anak saya gitu di pesantren gitu ya Insya untuk apa namanya menghafal Al-Quran gitu ya Allah. Ustadz. Ya Allah, ya Rabbi. Insya Allah. Boleh nggak gitu Ustadz bertransaksi seperti itu gitu. Itu saja sih sebenarnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, luar biasa mulia sekali ini bundanya. Ya, Masya Allah. Bisa langsung dijawab aja ya kalau dikumpulin takut lupa gitu sambil yang lain nunggu pertanyaan dari yang lain. Ya, baik Ustaz. Sama Baik. Ustaz. Baik, tadi Bunda Neneng, Masya Allah mulia sekali ya. Mudah-mudahan Allah berikan karunia anaknya bisa hafal Quran. Tapi Amin, amin, ya jangan Rabbal Alamin. hanya sekedar hafal Quran, tapi betul-betul memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Eh, Hafal Quran itu sebenarnya nggak mesti 30 juz ya, tapi Allah berikan berapapun juz begitu ya, 2 juz, 3 juz, tapi diulang-ulang interaksi dengan Qurannya semakin sering. Karena ada seorang satu sahabat yang setiap sholat hanya baca surah Al-Ikhlas. Nah, tapi beda beda makna dengan kita. Kalau kita baca Al-Ikhlas itu karena pendek. Tapi sahabat ini dilaporin ke Nabi, ini baca selalu ikhlas mulu jadi imam begitu ya. Tapi jawaban sahabat itu apa? Li'annaha sifatur Rahman. Karena al-ikhlas itu mengandung sifat-sifatnya Rahman. Sehingga apa? Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Jadi saya suka membaca surat Al-Ikhlas itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada orang itu Allah mencintainya. Coba bayangkan kalau Allah sudah mencintai kita, semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Allah yang mencintai. Jadi doakan anak kita itu betul-betul mencintai Al-Quran, ingin cari ridho Allah supaya Allah mencintai. Jadi kalaupun nggak diberikan 30 juz nggak apa-apa begitu ya, itu takdir Allah. Tapi ketika Allah berikan berapapun, 1 juz, 2 juz, tapi kita betul-betul ulang-ulang terus hafalan itu kita jaga dan yang lain-lainnya begitu ya. Apalagi kalau diberikan sama Allah 30 juz. Kita berdoa ya, kita anak-anak kita, keturunan kita diberikan hafalan Quran oleh Allah, dijaga dan dimuliakan oleh Allah. Nah, gimana? Nah, itu boleh-boleh. Itu namanya tawasul bil amal. Jadi Bunda begini ya, Bunda misalnya beramal soleh. Karena ada hadisnya begitu ya, ketika ada 3 orang yang terkurung dalam gua begitu ya. Jadi mengingat-ingat kebaikannya, ya Allah kalau itu jadi kebaikan dan engkau terima amal soleh itu, tolong bukakan pintu gua. Batunya geser gitu ya. Sampai ke orang ketiga. Artinya boleh, Bunda silakan beramal soleh. Tapi tadi kalimatnya diubah dikit ya Bun. Punten ini dikoreksi. Jangan nggak apa-apa, nggak dapat pahala, jangan begitu ya Allah. Kalau amal soleh ini diterima oleh engkau, saya minta begitu ya, anak saya lebih cinta dengan Quran, lebih dekat dengan engkau. Itu boleh. Silakan, itu tawasul bil amal, itu diajarkan oleh Nabi begitu ya, itu silakan. Yang mungkin yang agak rendah tuh kalau kita minta ibadah mintanya untuk dunia. Nah, itu walaupun boleh tapi rasanya gimana begitu ya. Tapi kalau kita memintanya itu adalah untuk kebaikan anak kita supaya lebih dekat kepada Allah, supaya lebih soleh dan yang lainnya, itu kan untuk akhirat begitu ya. Nah, itu Allah suka yang begitu. Nah, begitu ya Bun, jadi boleh. Justru orang tua kita dulu begitu. Tadi yang saya ceritakan ya, anaknya mau ulangan, orang tuanya malamnya qiyamul lail, mendoakan anaknya sampai menetes air mata, siangnya puasa sunnah. Supaya apa? Anaknya dijaga, diberikan kemuliaan oleh Allah, dimudahkan. Bahkan ketika anaknya mau naik naik jabatan, ibunya qiyamul lail begitu ya supaya barokah. Ada momen mau wisuda, mau sarjana kan orang tuanya begitu. Jadi orang tua dulu bayangkan nggak punya ilmu, nggak sekolah, ya boro-boro ilmu parenting gitu ya, karena sekolah enggak, tapi barokah anak-anaknya tadi karena kesolehan. Dari kesolehan itu kemudian datanglah kebarokahan dari Allah. Jadi justru kalau saya menyarankan sering kayak gitu, kita beramal soleh supaya mempermudah gitu ya, doa kita diterima oleh Allah untuk kebaikan keturunan-keturunan kita. Itu dipersering karena kita boleh loh bertransaksi dengan Allah, justru jual beli yang paling menguntungkan jual beli dengan Allah begitu ya, bukan dengan manusia.
Begitu Bun, kalau saya sih dukung begitu ya, kalau pendapat saya karena ada didukung oleh beberapa dalil. Iya, jazakallah Ustadz khair. Wah iya aku, masya Allah. Hmm. Ya baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya dan jazakallah Ustaz untuk jawabannya dari Bundanya Nizar ya. Kita doakan putra dan putrinya Bunda Nizar, putra putrinya Bunda dimudahkan di Pondok Pesantren Asyifa ini dan sebentar lagi kayaknya mau masuk kuliah Ustaz. Kita Iya doakan Ustadz mudah-mudahan doanya putranya mudah-mudahan. ya Masya bisa Allah lulus ya. masuk PTN Amin, sesuai amin, kemauan. amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Ustadz. Amin, Insya Allah, Barakallah. Amin. Bismillah, izin untuk dibuka lagi untuk dua pertanyaan. Silakan bagi ayah bunda yang mau bertanya bisa melalui via chat ataupun langsung raise hand bisa menyalakan audionya. Ini ada di kolom chat nih Ustadz, satu dari Ya, ada di kolom. ada Bunda. Anak bacakan ya Nah, Ustadz. silakan boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari eh, Bunda Diah, Bufa. Ustadz, Alhamdulillah kami sikoh ya dengan asatid yang mendidik anak kami. Insya Allah kami juga siap menerima kelebihan dan kekurangannya. Terkait dengan berusaha menjaga kemuliaan guru dan pesantren tadi, bagaimana ya Ustadz cara menjawab atau menyampaikannya yang baik ketika kami ditanya atau ditanya teman atau tetangga tentang plus minus pesantren ini. Jazakallah khair Ustadz. Ah, seperti itu Ustadz pertanyaannya. Baik, kalau saya itu jawaban yang seperti ini ya kita belajar dari Rasulullah seperti konsep makan. Konsep makan apa yang diajarkan oleh Nabi? Kalau suka makan, tidak suka jangan dicela karena ada kebaikannya. Begitu ya, cari menu makan yang lain sesuai dengan selera kita. Itu yang diajarkan Nabi. Kalau ada yang bertanya, nah sampaikan kebaikan-kebaikannya. Adapun ada kekurangannya, paling begini bahasanya agak sedikit berubah. Ya, namanya manusia ada kelebihannya, ada kekurangannya. Mungkin kekurangannya saya tidak bisa sampaikan begitu ya. Karena bisa jadi menurut saya kurang, menurut yang lain tidak. Bisa jadi kekurangan itu hanya terjadi pada anak saya aja, yang lain tidak kan begitu. Ya, kalau mau kekurangannya mungkin nanti silakan mungkin bisa ditanyakan langsung aja atau nanti bisa dilihat sendiri begitu ya ke sana. Itu biarkan supaya tidak jadi asumsi kekurangannya itu. Biarkan fakta sendiri yang melihat begitu ya. Karena tadi khawatir nanti salah kalau kita menyampaikan yang negatif khawatir salah dimaknai oleh orang lain. Karena apa? Karena kemampuan orang menerima pesan itu beda-beda ya. Ada yang benar cerdas, ada yang kurang gitu ya. Khawatir salah maka lebih baik disampaikan kebaikan saja. Adapun ada kekurangannya, silakan aja deh cari tahu sendiri kekurangannya ke sana. Mungkin ditanyakan ke pihak pesantren. Khawatir saya salah menyampaikan. Kalau salah menyampaikan kita ke bawah dosa juga begitu ya. Kalau saya sih begitu. Cuma kalau mau mungkin disampaikannya, oh bisa jadi ini subjektif ya kekurangannya karena tertimpa pada anak saya dan itu pun oknum gitu ya yang merespon atau guru pesantren kan nggak bisa juga semuanya seperti itu kan begitu ya. Nah disampaikannya begitu. Jadi berdasarkan fakta tetapi ya itu sifatnya juga tidak apa ya bahasanya itu udah ya bukan bukan mencerminkan sistem begitu ya bisa jadi ada oknum tertentu kan yang melakukan itu. Nah, ini kan sering terjadi ya kita kecewa kan hanya pada satu personal belum tentu loh personal yang lain itu perilakunya sama seperti ustadz yang A kan begitu ya dan kita pun mengakui lah orang pesantren santri pun merasakan ada ustadz tuh pilih kasih nih ustadz begitu ya kalau ke anak ini begini ke saya begini. Itu pun sama terjadi begitu ya. Dan samalah di keluarga juga kan begitu ya. Kadang-kadang anak juga ada rasa kecewanya ke salah satu pihak seperti itu. Kalau itu saya seperti itu ya. Kalau dari saya itu ya seperti konsep makan. Kalau suka makan ada kelebihannya. Kalau nggak suka ya jangan dicela. Itu cari menu makan yang lain yang sesuai dengan seleranya. Tapi kita mau kemanapun nyari pesantren tidak ada yang sempurna selama dikelola oleh manusia. Itu saja begitu ya. Ya yang mendekati saja paling yang mendekati sesuai dengan harapan kita yang ada tuh seperti itu. Baik Ustadz, syukron untuk jawabannya. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan lagi via chat.
Eh, Kalau anak, izin Ustaz saya membacakan lagi Boleh, lanjut untuk silakan. Ya, masih, pertanyaan-pertanyaannya Ustaz. masih waktunya masih panjang, silakan. Ya. Sebelum pertanyaan ini ada saran dari Pak Andri, saran untuk memperkuat sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua. Alhamdulillah sudah dijawab oleh kepala sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, kalau anak laki-laki malah mulai gak suka dideketin, mohon sarannya Ustadz. Untuk anak laki-laki katanya susah dideketin, ya Pak, oleh Pak Dwi Setiono, ya. Mungkin sama Baik, ayahnya ini dideketin, namun ya ada kesulitan. Mohon sarannya Ustadz. baik. Anak gini ya, ini termasuk kepada guru, kepada kami ya yang menjadi pendidik. Jadi kalau misalnya murid, kalau kami di sekolah nih ya sama dengan kita orang tua. Kalau kita dekati anak, dekati murid, begitu ya, kurang didengarkan, anak kurang merespon, bisa jadi cara kita kurang tepat dengan anak kita. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah memperbaiki caranya. Nanti cari ilmunya sesuai dengan keilmuan. Tapi kalau kita sudah perbaiki caranya, gitu ya, sesuai dengan keilmuannya, anak masih begitu, berarti masalahnya bukan pada cara. Masalahnya anak tidak suka dengan kita. Itu pasti dua begitu. Di guru pun sama, di guru pun. Kita ngajar bisa jadi anak nggak dengerin karena cara ngajar kita yang kurang tepat. Tapi kalau kita perbaiki, anak masih begitu, jangan-jangan anaknya nggak suka dengan kita kan gitu ya. Nah, yang kita perbaiki artinya hubungan kita dengan anak. Mungkin bondingnya kurang, anak kurang diajak ngobrol lebih lebih dalam begitu ya, kurang sentuhan, kurang perhatian. Nah, itu yang perlu diperbaiki dulu. Jangan cara mendekatinya dulu gitu ya, supaya anak percaya dulu trust dengan kita. Nah, begitu ya. Jadi bahasa kita mah kalau di guru aksi koneksi begitu ya, menyapa, senyum, salam, sentuhan, apresiasi. Jadi apa mengisi kantung cintanya dulu, baru kita mulai perbaiki cara-cara mendekati dia yang lainnya gitu ya. Atau nanti pola komunikasinya diubah. Jadi berdekatinya begitu. Nah, tapi kalau saya dimulainya nggak dari situ. Kalau saya selalu mulainya kalau anak menjauh, memulainya apa? Karena anak akan mendekat ketika kita dekat dengan Allah. Jadi anak itu jauh karena kita jauh dengan Allah. Karena yang bisa membolak-bolakan hati, yang bisa menghubungkan hati hanya Allah. Makanya bahasa Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Walaupun kita berikan seluruh harta kita kepada anak, tetap yang menghubungkan hati hanya Allah. Maka kita perbaiki hubungan dengan Allah, nanti anak itu akan dekat dengan kita. Itu disampaikan para ulama begitu ya. Jadi dekatkan kita dengan Allah, gantungkan maka anak akan dekat. Nah, itu. Yang kedua, anaknya didekatinya kalau anak laki-laki lewat media barang anak itu main anak laki-laki itu ya nggak bisa diajak ngobrol nak ayo nak ngobrol ayah mau ngobrol serius anak laki-laki itu cenderung nggak suka gayanya begitu tapi gayanya tuh seneng sambil main bola mancing bareng ngobrol di situ ya nah itu cara deketin anak laki-laki terus yang selanjutnya kita harus paham tentang psikologi laki-laki laki-laki itu semakin dewasa semakin punya goa ingat punya goa menyendiri banyak diam. Laki-laki begitu ya, makin dewasa makin diam gitu ya, nggak terlalu banyak bicara, banyak berpikir. Tapi kalau perempuan semakin dewasa semakin punya toa, maka semakin rame. Gitu. Kenapa coba kalau ibu-ibu nggak semakin rame, semakin dewasa, punya anak speech delay itu anak tuh nggak bisa ngomong kan diem mulu kan anak itu bisa ngomong karena ibunya cerewet rame ngajak ngobrol terus kan jadi anak kosakatanya banyak kan gitu ya coba kalau dititip ke ayah ayah tuh diem aja anak diajak diem nggak bisa ngomong nanti gitu ya jadi ada begitu ya yang Allah berikan secara fitrah begitu jadi kalau anak semakin dewasa itu semakin serius semakin ya memang begitu gitu ya semakin diam menyendiri kita pahami itu maka cara dekati anak laki-laki itu dengan cara-cara yang lebih santai main bola, yang lainnya diajak ngobrol dan yang lainnya itu ketika di dalam lewat permainan. Saya juga begitu kalau mendekati santri, apalagi santri introvert yang putra, itu saya cari pakai data. Anak ini kesukaannya apa ya? Suka baca buku apa atau suka makanannya apa? Akhirnya apa saya deketin sambil bawa makanan kesukaan dia. Kan dia seneng, "Wih, kok Ustadz bawa makanan itu kesukaan aku loh, Ustadz." Ya disitulah bisa ngobrol dengan anak begitu ya. Jadi pakai data tuh, anak sukanya apa, akhirnya bisa ngobrol. Anak laki-laki memang begitu. Kalau dideketin langsung, apalagi introvert, cenderung malah menutup diri kan begitu ya. Nah, begitu gitu ya yang pengalaman saya jadi mulai dari perbaiki hubungan dengan Allah supaya Allah yang membukakan hati yang kedua adalah coba aksi koneksi yang diperbaiki bahasa cinta tadi setelah itu banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan Insya Allah itu akan lebih mudah untuk mendekati anak laki-laki. Alhamdulillah. Baik Ustadz, syukur untuk jawabannya. Masya Allah, mudah-mudahan
yang bertanya ayah itu bisa lebih dekat dengan putranya. Ya, lanjut Anda dari ibunya Rere. Bunda Rere ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oh, ada yang ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini dari Papua, Oh, Ustadz. Masya Allah, ini udah malam banget berarti ya. Iya, Gimana? Ustadz. Luar Alhamdulillah, biasa. iya. Barakallahu Kami fiikum. orang tua dari Ananda Ratu Rahel kelas 11, Ustadz, dengan Ananda Ratu Haura di kelas 9, SMP kelas 9. Afwan Ustadz, ini tadi mendengar penjelasan dari Ustadz terkait kasih sayang untuk anak. Ya. Kebetulan kami kan jauh jaraknya ya Ustadz, jadi tidak setiap ada kunjungan itu kami berkesempatan gitu Ustadz untuk bertemu dengan anak-anak di sana. Kadang anak yang ada ini menyampaikan, ibu saya juga mau dikunjungi seperti teman-teman yang lain. Tapi ibu kan jauh, ndak usah kayak begitu. Padahal mungkin sebenarnya Ananda ini mau seperti teman-teman yang lain Ustadz. Nah, mungkin dari Ustadz ada apa namanya bisa memberikan eh, apa sesuatu yang bisa menjadi penyemangat bagi kami dan mungkin dengan itu kita juga bisa menyampaikan anak-anak di sana untuk bisa apa namanya eh, bisa kuat gitu Ustadz. Nah, Mungkin ada ya, masukan dari Ustadz ya. baik-baik. Insya Mungkin Allah. itu Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya pun, Bunda. Masya Allah, ini luar biasa perjuangan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya di majelis ilmu ini. Ini kan di Amin ya Papua Allah. sudah beda 2 jam ya, udah jam 12 malam sepertinya. Iya Ustadz. Luar biasa ini. Iya. Begadang. Baik Bun, ini betul ya, karena di Papua jauh nggak mungkin sering dikunjungi seperti teman-teman yang dekat. Nah, tapi yang bisa kita lakukan meminimalisir dampak buruk begitu ya. Kita Baik jangan Ustadz. sampai tidak bisa melakukan apa lagi. Sekarang apalagi bisa dibantu dengan teknologi. Satu yang bisa dilakukan oleh Bunda tadi, yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah. Maka seperti Baik Ustadz. Nabi Ibrahim tuh jauh banget loh Bun, dari Palestina ke Mekah itu kan jauh, dulu belum ada kendaraan ya. Itu jauh Iya banget. Maka Ustadz. bagaimana cara menghubungkan hati Nabi Ibrahim itu dengan anaknya? Nabi Ibrahim mengikatkan hati dengan anaknya ketika jauh lewat doa. Itu Nabi Ibrahim. Makanya lihat, nanti Bunda bisa baca doa itu tuh, doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari anak. Surah Ibrahim ayat 37 itu. Ya, Nanti dibuka, 37. dihafalkan. Insya Allah Ibrahim ayat Ustadz. 37 ketika Nabi Ibrahim jauh dari Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail bangga begitu karena Allah yang mengikatkan hati lewat doa itu. Nah, itu Baik yang pertama Ustadz. ya. Ya. Nah, jadi dikoneksikan koneksi lewat apa itu Doa. namanya? Lewat doa begitu. Itu satu. Yang kedua, kita gunakan teknologi. Gimana? Nah, waktu perteleponan wajib itu telepon. Iya Ustadz, Tapi ditunggu-tunggu setiap Bunda, minggu. tapi sama abinya juga, jangan sendirian ya, sama abinya juga harus telepon. Iya Terus Ustadz. perteleponan. Nah, supaya emosinya, yang penting kan terpenuhi emosinya, Bun. Iya, iya siap Nah, Ustadz. ketika emosinya supaya terpenuhi, nanti tanya ketika telepon tuh, kira-kira kamu mau ngobrol apa sama Bunda? Tema apa nih obrolan yang ingin kita obrolin? Terus apa kira-kira yang kamu butuhkan dari Bunda, dari Ayah supaya apa? Ketika ngobrol tuh temanya sesuai dengan kebutuhan emosinya. Bukan hanya sekedar ngobrol. Kalau sekedar ngobrol belum tentu dia terpenuhi emosinya kan gitu ya. Baik Jadi Ustadz. kebutuhan dia apa sih secara emosi gitu ya, atau ngobrol atau kebutuhan barang yang bisa dipenuhi. Nah, itu yang bisa dia diajak ngobrol dengan video call atau dan sejenisnya gitu ya, perteleponan. Kemudian jangan lupa Bun, sering-sering ngirimin paket. Iya Ustadz. Tapi paket tadi yang sesuai dengan keinginan dia, harapan dia. Tapi jangan lupa, jangan hanya ngirim paket ketika momen-momen berkesan ya bagi anak, ketika milad dan yang lainnya, Baik Ustadz. dikirimi surat cinta. Insya Allah Karena Ustadz. telepon dengan WA itu beda, dengan surat itu secara rasa itu beda. Kayak kita dulu kalau suka kan pakai surat itu beda, dengan WA itu Iya beda. Ustadz. Insya Allah. Suasananya itu beda gitu rasanya. Pakai surat itu anak akan lebih berkesan. Jadi anak penuhi secara dua ya, materi dan emosinya.
Gitu ya, perhatian, surat cinta ketika hari miladnya juga kita ingat begitu ya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Selebihnya serahkan kepada Allah. Jadi fatawakal ala Allah sisanya. Karena kita sudah lakukan jalur langit sudah kita lakukan. Terus jalurnya juga secara ikhtiar kita lakukan menggunakan teknologi. Kalau selebihnya mah kita serahkan kepada Allah. Tadi kalau anak tuh yang penting bukan dikunjunginya sebenarnya. Anak itu dipenuhi kebutuhan emosinya sama Insya kita. Allah Ustaz. Ya, walaupun jauh tapi anak ngerasa deket loh bunda. Oh ternyata bunda lebih perhatian. Bahkan sekali-kali minta izin ke pihak pesantren. Ya, Iya Ustaz. sekali-kali dikasih kejutan, dikirimi makanan kesukaannya. Iya Kan sekarang bisa pesen ya iya jauh-jauh. Mohon Ustaz. maaf ya, Iya. saya buat merek gitu ya. Makanan online pakai mohon maaf GoFood, ShopeeFood itu kan gampangnya pesen di daerah situ. Iya Ustaz. Anak itu Masya Allah, ternyata Bunda perhatian. Nah, seperti itu, Iya. gitu Bun. Tapi nanti Bun, ketika suatu hari Allah takdirkan bisa berkunjung ke pesantren, misalnya pas wisuda yang lainnya. Nah, ini bener-bener, karena tadi Putri ya anaknya ya. Putri Ustadz, iya, dua-duanya Ah, putri itu Ustadz. tolong dicolek abinya. Abi yang harus banyak berperan. Ketika nanti berkunjung pesantren, jadilah abi yang lebay untuk anak perempuannya. Insya Allah Ustadz. Karena di anak perempuan itu laki-laki yang memperjuangkan diriku. Datang apa? Abinya bawa buket bunga 2, bawa coklat, bawa surat cinta. Waduh, anaknya ketemu dipeluk. Sehingga anak perempuannya ini laki-laki yang saya inginkan dalam kehidupan saya seperti ayahku. Itu terpenuhi secara emosi itu. Gitu ya. Baik Ustadz. Karena Nabi Ibrahim juga begitu. Sekali ketemu dengan Nabi Ismail, Masya Allah, lihat dialog Quran di dalam Al-Quran. Dialognya itu begitu emosional banget. Bahkan ketika perintah turun untuk menyembelih, lihat eh, komunikasinya diubah ya dengan dialog. Komunikasinya Nabi Ibrahim apa ketika mau nyembelih? Enggak, ini perintah Allah. Kamu baring, mau disembelihkan nggak begitu? Ditanya dulu, Mada taro, bagaimana pendapat kamu? Sehingga anak merasa didengar, anak merasa dihargai keberadaannya, anak merasa dihargai pendapatnya. Nah begitu, jadi orang tua mulai menghargai pendapat anak sekarang itu karena mulai dewasa. Mungkin itu masukan dari saya, jadi tugas kita meminimalisir dampak buruk saja begitu ya. Nggak bisa juga ideal, Baik karena memang Ustadz. Iya, kondisinya juga tidak ideal kan iya, begitu ya. iya, baik Ustadz. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama, Jazakallah khair. Bun. Ya, Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz masih ada waktu ya Ustadz, 15 menit Ada, lagi. silakan. Lanjut pertanyaan ya Ustadz. Ya boleh. Eh, Ya, saya membacakan pertanyaan di chat dari Bunda Desi tentang perkembangan masa remaja anak kelas 9. Bagaimana ya? Kok mereka merasa agak serasa lebih mendewasa sebelum waktunya dan juga lebih pendiam saat jadwal pulang. Apakah ini wajar seusia mereka? Mohon pencerahannya. Putri, anaknya perempuan Ustaz. Kelas 9 ya. Iya Ustaz, kelas 9. Justru kelas 9 tuh harusnya dewasa. Karena di dalam fikih gitu ya, kitab Safinatun aja, mukallaf itu usia 15 tahun. Jadi anak-anak balik 9 tahun itu diberikan waktu dewasanya itu sampai 15 tahun. Di atas 15 tahun itu orang dewasa sepenuhnya. Makanya kalau udah punya harta udah wajib dengan syariat, zakat, sedekah. Jadi kalau anak 15 tahun masih kita danain itu bukan lagi nafkah, bahasanya sedekah. Karena anak yang diberikan nafkah adalah anak-anak yang belum mukallaf. Kalau sudah mukallaf, sudah dewasa, itu tidak wajib kita nafkahi, tapi kita sedekahi kalau masih kita danain. Makanya lihat disebut anak yatim itu kalau belum mukallaf. Masa kalau nggak ada batasannya, atau banyak yang yatim 30 tahun juga kan gitu ya. 20 tahun juga yatim kan gitu ya. Yatim disebut yatim itu anak yang di bawah jadi belum mukallaf, ya 15 tahun. Nah, tapi kondisi hari ini ya Bunda sekalian, justru anak itu secara fisik sudah dewasa balik, tetapi secara mental masih anak-anak. Nah, itu yang dikhawatirkan sekarang. Makanya ada program-program akil balik kan begitu ya. Supaya apa? Supaya dewasa fisik dengan pemikiran atau dengan mentalnya itu bisa sesuai begitu loh. Nah, kalau hari ini jangan dianggap bahwa sudah lebih dewasa. Enggak, sebenarnya kalau dewasa berarti bagus gitu ya. Di usia kelas 9 itu. Memang harus di kelas 9 tuh harus sudah dewasa begitu ya. Sudah mukallaf. Nah,
Tapi mungkin bisa jadi bundanya kaget dengan perubahan perilaku. Karena anak-anak begini, Bun, anak-anak sudah SMP itu ada dua. Makanya saya sering sampaikan, tolong kalau anak cerita tentang pesantren, jangan didengar atau ditelan mentah-mentah, harus dieksplorasi karena masalah itu harus logis gitu ya, jadi benar, akurat, lengkap. Karena anak usia SMP dan SMA kalau punya problem, dia punya masalah dua biasanya karakternya. Satu, hiperbola, dilebih-lebihkan bahasanya itu gitu ya. Kenapa? Yang ditangkap jangan bahasanya, yang ditangkap itu adalah emosi di balik kata-katanya. Dia itu sedang butuh perhatian lebih. Aku ada masalah, perhatian dong sama aku, kan cari perhatian. Maka perubahannya ada perubahan perilaku di situ. Yang kedua, itu cenderung apa? Cari kambing hitam. Aku nggak salah, yang salah teman aku nggak salah, yang salah itu peraturan pondok sih, gitu ya. Yang disalahin itu orang lain terus gitu ya. Wah, rata-rata begitu, maka harus digali, makanya ada ilmu konseling itu dieksplorasi begitu ya. Karena suatu hari ada orang tua kesel, anaknya digundul sama pihak pesantren gara-gara gosok sendal. Orang tuanya marah, sampai labrak ke pesantren, tapi orang tuanya nggak mengeksplorasi, percaya aja dengan cerita anaknya langsung. Ketika ditanya ke pesantren tuh, ibu tahu anaknya gosok sendal siapa? Nggak tahu Ustaz, saya nggak nanya ke anak saya, pokoknya anak saya digundulin. Ibu, sendal yang digosok sendal kiai sama anak ibu, sampai pakai keliling-keliling nyari sendal. Itu kan nggak sopan, makanya tim kedisiplinan atau dibundulin karena SP3 kan gitu ya. Akhirnya orang tuanya malu sendiri kan gitu ya. Oh, sendal kiai, ya Allah ya Rob. Kiainya kebetulan tokoh nasional lagi kan gitu ya. Orang tuanya kan jadi malu gitu ya. Nah, kadang-kadang kan begitu. Nah, ada perubahan perilaku. Tapi saya kasih satu ilmu. Setiap perubahan perilaku pada anak itu pasti ada cerita emosional di baliknya. Jadi yang harus kita lihat bukan perubahan perilakunya, yang kita harus cari tahu adalah cerita di balik perubahan perilakunya. Makanya saya sering sampaikan kepada para guru, tolong para guru kalau santri melakukan pelanggaran jangan dilihat perilaku pelanggarannya, itu pasti ngeselin. Santri kabur, ngeselin. Jangan dilihat kaburnya, dilihat tuh cerita di balik kenapa dia kabur. Pasti ada cerita di baliknya. Itu yang harus digali, kita obatin, kan begitu ya. Kalau anak mulai agak sedikit berubah, kok dia begitu, pasti ada cerita di baliknya. Saya yakin apakah dengan temannya, kalau perempuan biasanya hubungan relationship ya, dengan temennya lah apalah. Atau misalnya dia itu ada yang disukai, kemudian diambil sama temennya lah. Akhirnya dia lebih cenderung jadi pendiam di rumah itu kan. Mau curhat mungkin takut emaknya malah marah kan begitu karena responnya langsung marah. Hati-hati ya. Saya ngasih tahu kalau anak makin dewasa dua yang harus dijaga oleh orang tua. Kalau anak curhat dua yang tidak boleh dilakukan orang tua. Satu, mengomentari ceritanya. Yang kedua, menghakimi perilakunya. Itu nggak boleh. Yang harus dilakukan orang tua adalah fokus pada solusi perbaikannya. Karena kita belajar dari Nabi. Nabi itu kalau ada anak muda, coba bayangin. Anak muda curhat ke Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Coba bayangkan kalau anak kita yang ngomong begitu ke kita, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ditempeleng atau digimanain tuh anak? Bun, izin ya, aku mau check in gitu sama pacar, diapain tuh anak? Pasti sama kita marah, tapi Nabi nggak marah. Nabi nggak mengomentari, Nabi nggak menghakimi. Justru Nabi ngajak dialog. Orangnya disuruh duduk dulu. Setelah itu Nabi atuhibbuhu li umik. Apakah kamu suka kalau ada orang yang berzina dengan ibumu? Hanya dia berpikir sampai dia tidak melakukan itu. Jadi, itu yang harus dilakukan ya. Jadi kalau terjadi perubahan perilaku, tolong dicari tahu cerita di baliknya. Ceritanya seperti apa. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita, bukan perubahan perilakunya. Yang dilihat itu sekali lagi ya, bukan perubahan perilakunya, tapi cerita di balik perubahan perilaku itu yang paling penting. Begitu ya, Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah Ustadz, untuk pertanyaan Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Dan Ayah Bun, Belum. baik Ayah Bunda, izin mengingatkan bagi Ayah Bunda yang belum mengisi presensi kehadiran, dipersilahkan untuk linknya sudah di-share di grup chat. Assalamualaikum Ustaz. Apa? Waalaikumsalam. Baik, Mau Ustadz, bertanya ada Ustaz. dibuka untuk pertanyaan. Dipersilahkan Pak. Ya. Eh, Anak saya itu ada di kelas 7 sama kelas 9. Itu semuanya perempuan.
kalau di apa namanya di sini kan masalah kasih sayang tuh ya. Iya, Apakah boleh anak yang udah balik tersebut kita peluk gitu Ustaz? iya, iya. Karena ada apakah kan udah balik gitu lah Ustaz. Itu Baik, baik, baik. Masya Allah. Itu saja ayah pertanyaannya. ya Ustaz. Ya, baik. Eh, Kalau anak perempuan termasuk laki-laki yang sudah balik masih boleh dipeluk atau tidak kan begitu ya. Satu sentuhan yang boleh dilakukan ke anak itu biasanya kalau anak laki-laki dipegang pundaknya sama ayahnya dipegang pundaknya atau dirangkul itu boleh. Anak perempuan kan kebiasaan anak perempuan nggak begitu ya. Kalau perempuan itu biasa meluk itu kan hal yang biasa. Cuma kalau sudah balik, ayah boleh loh meluk anaknya perempuan yang sudah balik tapi dengan izin. Misalnya ayah boleh peluk bun kamu begitu ya, ayah terharu. Nah, izin dulu gitu ya. Jangan langsung gebruk nanti anak merasa, oh ayah gini ya, jadi ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau ada izin dulu, anak secara emosi juga dia bisa menerima. Misalnya ada kondisi terharu begitu ya, mau meluk anaknya begitu, ayah boleh gak peluk ayah sangat terharu dengan peristiwa ini tuh, biasanya anak akan lebih menerima. Jadi kalau anak sudah mulai balik, maka ada kalimat izin dulu begitu ya, karena memang sudah beda kondisi ya secara postur tubuh juga kan. Gitu ya. Terus kemudian pelukannya yang wajar. Nah, kan begitu ya supaya menghindari hal-hal yang ya apa menjadi pemicu fitnah begitu ya. Sesuatu yang wajar. Jadi boleh silakan ya ayah, tapi sebaiknya begitu ya kalau mau meluk tuh dalam biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu boleh dan minta izin dulu kepada anaknya seperti itu. Itu meluknya itu dari depan atau gimana Ustadz? Karena kadang kita kan pas waktu kunjungan itu kan anak itu kan pasti kan kangen tuh sama ayahnya gitu kan, sama bundanya. Nah, pas sama ayahnya ini tuh kadang anaknya itu ya mau-mau aja karena dari kecil itu saya sering itu peluk dari depan gitu loh, Ustadz. Iya, nggak apa-apa ya dari depan kan. Apalagi kalau anak yang mulai begitu ya meluk nggak apa-apa. Paling kita tuh biasanya kita peluk sampai usap kepalanya kan, kita doakan, kita cium keningnya itu sambil didoakan nggak apa-apa. Itu kasih sayang orang tua yang normal. Saya pun begitu ke anak perempuan saya. Kalau anak saya itu meluk, ketemu gitu ya kangen, nah saya peluk biasa tapi saya elus kepalanya sambil saya doakan itu kepalanya. Didoakan di kepalanya begitu karena itu yang diajarkan oleh para ulama itu nggak masalah ya. Nah, orang juga akan memahami, oh toh orang ayahnya kan begitu ya, bukan orang lain kan gitu ya. Orang akan memahami. Tapi kalau ayahnya yang mau minta duluan meluk, misalnya kita terharu pengen meluk anak, minta izin dulu. Tapi kalau anak duluan mah gak ada masalah. Yang penting itu anak itu merasa nyaman. Itu penting itu kata kuncinya anak merasa nyaman ketika disentuh oleh ayahnya kan begitu yang paling penting. Nah biasanya makan anak duluan ya yang meluk orang tua itu ketemu dan yang lainnya. Nah, tapi kalau ada satu momen yang kita terharu, kita mau meluk, misalnya anaknya wisuda, kita mau meluk begitu ya. Nah, itu mah izin dulu, boleh ayah peluk begitu ya, ya dipeluk, diusap kepalanya, didoakan. Ah, begitu. Ah, termasuk anak laki-laki juga begitu ya, para bunda. Kalau anaknya meluk duluan ya nggak apa-apa, dipeluk aja, diusap kepala, didoakan. Tapi misalnya kalau momen tertentu mau meluk anaknya, izin dulu, boleh nggak bunda peluk kamu? Nah, dipeluk khawatir ada anak yang memang, apalagi kalau di depan temannya, ih bunda jangan meluk-meluk di depan teman kan malu kan gitu ya. Maka minta izin dulu, anaknya siap atau tidak secara emosi ya dipeluk oleh ibunya. Begitu ya, ayah, bunda. Justru kalau dari belakang menurut saya itu malah nggak wajar. Kalau dipeluk dari belakang itu rasanya nggak wajar apa ayah begitu. Dari belakang itu menurut saya rasanya gitu ya, budaya kita di Indonesia itu kategorinya kurang wajar. So dari depan itu hal yang wajar saja yang sah. Itu pandangan saya seperti itu sih. Baik, Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Mohon izin Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir Ustadz. Boleh, Insya Allah ini silakan. terakhir. Dan mohon izin Ayah Bunda untuk sesi pertanyaan sudah ditutup karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi pukul 10. Tetapi ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Izin saya bacakan ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Ini dari Bunda Ina mengenai maraknya berita kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ustadz di pesantren sehingga sedikit banyak yang membuat orang tua gelisah. Bagaimana menurut Ustadz
dan bagaimana mengantisipasi timbulnya kondisi tersebut? Syukron Ustaz. Insya Allah ya. Kalau saya ini solusinya bukan di orang tua, solusinya itu dari lembaga. Lembaga itu harus punya sistem rekrutmen yang bagus buat SDM, termasuk lembaga pesantren harus cek kesehatan seksualitas semua SDM-nya. Dipastikan semua SDM-nya normal. Nah, itu yang tahu psikolog, Ban, maka libatkan psikolog untuk cek apa ya, semua gurunya itu seksualitasnya normal. Itu yang harus bisa dilakukan. Atau merekrut guru pun harus ada tes seksualitas itu, normal atau tidak. Nah, supaya memastikan tidak ada guru yang menjadi pelaku. Itu yang bisa dilakukan. Jadi solusinya nggak bisa di orang tua ini. Solusinya orang tua boleh mengajukan kepada pesantren untuk mencek begitu ya, tes apa ya apa ya istilah tes kenormalan seksualitas para guru, karena yang bisa menentukan seseorang normal atau tidak ya ahlinya begitu ya, psikolog yang bisa mempotret itu lewat alat yang di apa yang disusunnya begitu ya. Kalau kita kan nggak bisa ngelihat kasat mata begini ini normal atau tidak kan nggak, bahkan kita kan bisa ngelihat banyak pelakunya itu hafal Quran loh itu, banyak ustaz-ustaz hafal Quran kok tiba-tiba yang melakukan hal yang begitu, karena nggak bisa dilihat dari zohirnya saja. Ini harus dengan ilmunya. Kalau saya sarankan, kalau mau aman adalah cek alat dengan alat tes supaya orang tua pun kan merasa tenang itu karena ada hasil alat tesnya. Ini kan apa namanya legal secara ilmiah begitu ya. Oh ini dipertanggungjawabkan ustadz-ustadz yang ada, apalagi di Asifa bisa lah gitu ya dilakukan. Asifa sudah semuanya teruji tes, semuanya normal secara seksualitas. Maka orang tua kan akan merasa nyaman. Ya, tidak terjadi dari apa pelaku-pelaku itu dari guru yang begitu-begitu. Nah, itu yang mungkin masukan yang bisa dilakukan begitu ya. Makanya saya pun termasuk untuk santri pun sama, kan ada yang pelaku itu dari santri ya, bawaan dari rumah. Maka tolong, nah ini BK nih saudara, ketika seleksi tes masuk, tolong ketika tes psikotes dimasukkan alat tesnya itu satu mempotret apakah calon santri tanya normal secara seksualitas atau tidak. Yang kedua, calon santri terpapar pornografi atau tidak. Yang ketiga, santri ini terpapar gadget atau tidak. Itu harus terpotret semua yang kayak gitu. Yang keempat, apakah si santri ini bagaimana keluarganya, ini harmonis atau tidak. Nah, itu sebagai data pertimbangan nanti. Kalaupun nanti diterima, itu jadi bahan catatan penting gitu loh. Si anak ini karena akan berpotensi pada suatu hari kan begitu ya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, yang bisa dilakukan hanya seperti itu ya, alat tes. Jadi nggak bisa lihat secara zahir. Menurut saya begitu. Mulai sekarang, menurut saya wajib dites. Sebagaimana sekarang Kementerian Agama itu kan di KUA kan mau menikah harus ada dites dulu tuh, tes tes kejiwaan gitu ya, seksualitas gitu ya, tes kesehatan itu dilakukan sebelum menikah. Nah sama menurut saya di pesantren harus mulai begitu dengan maraknya kasus yang hari ini terjadi begitu ya, untuk memastikan bahwa anak yang dititipkan aman di guru-guru yang aman, di guru-guru yang normal gitu ya. Ah, begitu kalau masukan saya sih, Ustaz ya. Mungkin terakhir ini Ustaz, kasihan ini ada yang satu nih Masya Allah. Tafadhol Ustaz, Masya Allah ya. eh, apa nih dari Pak Ucu tuh ya yang anak kelas 7 diledekin teman sekamarnya. Gimana cara respon? Kita belajar dari Nabi cara ngerespon ini terakhir ya. Jadi cara ngerespon satu, kita kalau ngerespon anak mulai respon dengan dialog iman. Jangan selalu logikanya yang kita panggil akalnya. Coba yang kita panggil tuh imannya terus. Karena kalau kita logika capek, logika itu dibantah dengan logika lain. Tapi kalau kita ajak dialog dengan iman, iman itu akan tunduk. Misalnya contoh, saya kalau anak saya curhat misalnya, temannya itu ada yang bandel suka ngatain di kamar, bukan beneran teman satu kamar kamu ada yang begitu, udah minta pindah kamar, nggak selesai kayak gitu. Anak nanti ketemu kamar yang lain ada yang begitu lagi ya, akhirnya anak nggak bisa menyelesaikan masalah. Maka apa yang saya lakukan? Saya menguatkan jiwa anak. Yang saya lakukan ada dengan bahasa iman. Satu, saya tanya karena saya, oh nah berarti ini Al-Quran itu benar-benar wahyu. Coba Abi boleh tanya nggak, teman kamu ini nggak baiknya tuh sekarang atau dulunya itu baik? Baik sih dulu mah, sekarang aja begitu. Oh, berarti Al-Quran itu benar. Apa ya? Kenapa? Berarti surah An-Nas itu benar. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Teman kamu itu dibisikin kejahatan oleh setan. Artinya setan itu benar ada. Gitu. Buktinya apa? Teman kamu itu berbuat jahat itu digoda setan itu. Makanya bahasa iman. Maka kamu tahu apa yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Asr.
Watawassaw bil haq, watawassaw bisabr. Kamu berani nggak nasehatin dia? Karena itu salah satu kewajiban ketika seorang muslim melihat keburukan, kamu harus berani menasehatinya, mendakwahinya. Sehingga anak itu akan punya frame. Kalau ada kejahatan, ada keburukan, ada kesalahan, tugas saya adalah memperbaikinya, bukan menjauhinya. Itu konsep yang harus diajarkan ke anak lewat ayat-ayat Quran. Nah, apalagi kita mau oleh hadis Nabi. Satu, kata Nabi, kan ada yang dibegal ya. Kata Nabi apa? Solusi kata Nabi. Satu, kamu berani gak bela diri? Nah, yang harus lakukan, kamu berani gak ngomong ke dia? Kamu gak boleh melakukan itu loh. Itu dosa loh. Kamu berani gak? Kalau nggak berani, minta tolong ke orang lain. Itu yang diajarin Nabi kan gitu ya. Minta tolong ke orang lain. Ya ke gurunya lah, ke siapa kayak ya, minta tolong untuk dibantu, diselesaikan. Kalau yang dibegal itu kata Nabi, kalaupun kamu dibunuh maka kamu syahid, nah, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita membela diri masih digituin ya, insya Allah itu mulia begitu kan. Yang penting sudah berubah. Jadi suatu hari anak ketika menghadapi masalah yang sama, dia tahu tahapan cara menyelesaikannya. Dan yang paling penting adalah menggugah dia supaya berani dengan hal-hal yang dilakukan oleh kawannya. Kan begitu ya. Apalagi kalau lebih dalam lagi, saya masuk ngajak diskusi begini, yang disampaikan ke teman kamu itu fakta atau asumsi? Kalau selama asumsi, kenapa kamu harus marah? Misalnya, dasar kamu monyet. Itu monyet itu asumsi atau fakta? Kan asumsi ya, emang kamu monyet? Kan bukan, nggak usah marah kalau bukan kan gitu ya. Tapi walaupun begitu nggak boleh sebenarnya, karena suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari membuli Bilal. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Dasar si budak hitam. Saya tanya, Bilal itu budak atau bukan? Itu asumsi atau fakta? Itu fakta, mantan budak. Fakta, Hitam atau Ustaz. tidak Bilal itu? Bilal itu hitam atau tidak? Hitam, itu fakta. Tapi lihat, walaupun fakta, tidak boleh kita itu mengatai orang. Bilal pun sakit hati. Apa yang lakukan Bilal? Bilal lapor kepada Rasulullah. Rasulullah dipanggil sama Rasulullah itu Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal dua-duanya orang soleh. Artinya apa? Setan ada, walaupun itu orang soleh. Kalau setan tuh membisikkan ke dalam hati manusia. Jadi saya mah selalu begitu. Coba ya anak tuh punya apa ya? Punya masukan-masukan yang berkualitas untuk menghadapi persoalan dimanapun. Jadi sekali lagi jangan lihat masalahnya. Tapi ketika ada masalah, pelajaran apa yang harus diambil oleh anak saya supaya ketika dia menghadapi masalah yang sama, dia bisa menyelesaikannya secara mandiri. Maka orang tua memberikan tadi masukan-masukan yang berkualitas. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau saya mah ngelihat itu masalah, jangan masalahnya kayak anak pacaran. Saya nggak pernah ngelihat pacarannya. Masalah utamanya itu bukan pacaran. Anak belum bisa mengendalikan syahwatnya. Itu masalahnya yang perlu diperbaiki. Karena kalau dihentikan pacarannya, dia nyari laki-laki yang lain, tuh perempuan yang lain kan gitu ya. Gitu ya. Tapi syahwatnya begitu ya. Jadi kita cari akar masalahnya, itu yang perlu diperbaiki. Kalau saya begitu. Makanya kenapa para ayah harus sering ngobrol dengan anak supaya anak mendapatkan masukan-masukan berkualitas dari ayahnya kalau sering ngobrol. Nah, itu kemampuan itu kalau anak sering diajak ngobrol, diberikan masukan, itulah yang akan menjadi pengetahuan ketika dia menghadapi sebuah peristiwa. Karena cara orang memaknai peristiwa tergantung pengetahuannya. Kita membuktikan, kita buktikan. Ustaz Andi, ini terakhir ini tuh. Ustaz Andi pulang atau jalan-jalan, di tengah jalan ketemu king cobra 6 meter, lagi begini nih Ustaz Andi berdiri. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kabur, Ustaz. Kabur. Kabur lari, Ustaz. Siapa yang menentukan status kaburnya? Ustaz Andi sendiri kan? Ana, Ustaz. Nah, Iya, Ustaz. berdasarkan apa status kabur itu? Pengetahuan Ustaz Andi Karena tentang kobra, betul ya? Nah, tapi coba yang ya, ketemu king kobranya si Panji sang petualang. Apakah statusnya sama dengan Ustaz Andi? Enggak. Beda. King Cobra sama Iya. dengan konten cuan, kamera kan begitu ya. Lihat, seseorang ketemu dengan satu peristiwa, cara memaknainya tergantung pengetahuannya. Maka kalau anak kita jarang diajak ngobrol, jarang diberikan inputan-inputan berkualitas, sehingga ketika dia menghadapi peristiwa, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya apa? Memaknainya selalu negatif. Aku punya masalah, kayaknya aku udah nggak layak hidup di dunia ini, bunuh diri. Kasihan anak-anak begitu ya, narkoba. Kenapa? Karena jarang diajak ngobrol, kurang diberikan inputan masukan berkualitas. Ketika menghadapi masalah sendiri, dia nggak tahu peta jalan yang harus diambil itu seperti apa keputusannya. Maka harus sering ngajak ngobrol, perhatikan tontonan anak, perhatikan bacaan anak, perhatikan media sosialnya, karena itu akan menjadi pengetahuan bagi anak.
dalam menghadapi peristiwa kehidupannya. Nah, itu penting begitu ya. Makanya ayo sering ngajak ngobrol ke anak-anak supaya dapat inputan berkualitas, termasuk para guru. Ayo sering ngajak ngobrol. Tolong perhatikan buku-buku yang dibaca oleh anak. Tolong perhatikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Jangan sampai salah memberikan bacaan karena itu akan menjadi petunjuk ya, pengetahuan bagi anak dalam menghadapi peristiwa. Hal ini terjadi kan, penghafal Quran katanya mungkin setelah selesai hafalannya apa? Hafalan itu nggak penting. Kan bahaya itu. Ini salah gitu ya Ya, pengetahuannya. Baik Ustadz, itu yang bisa disampaikan karena sudah jam 10 malam. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya. Banyak hal mungkin yang perlu dipelajari bersama. Saya itu sebenarnya ingin mengajak para bunda itu bagaimana cara menggemburkan iman kepada anak begitu ya, lewat dialog, lewat berkisah itu orang tua harus lakukan supaya anak itu yang harus kita pastikan termasuk para guru ketika anak diberikan ilmu pengetahuan yang harus kita pastikan bukan hanya soal nilai, soal karya yang harus kita perhatikan apakah keimanannya bertambah atau tidak kepada Allah. Itu paling penting. Karena kata Nabi begini ketika belajar pengetahuan para sahabat itu fazdadna bihi imana, bertambah keimanan kami kepada Allah. Nah, karena ikro, perintah belajar itu ujungnya wasjud waktarib. Ketika ditambah ilmunya harus semakin banyak sujud kepada Rabbnya. Itu yang harus kita pastikan di anak-anak kita. Makanya lihat Nabi Yakub ketika mau meninggal. Apa yang disampaikan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat? Itu harus dipastikan oleh orang tua itu. Anak semakin hari belajar ilmu, tolong dipastikan keimanan kepada Allahnya. Itu yang harus kita pastikan. Nah, gimana caranya? Itu ada caranya diajarkan oleh Nabi. Nah, mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita bisa belajar lagi kan begitu ya. Bulan depan ya Baik, Ustadz. saja. amin, amin. Tema bulan depan ya Ustadz. Amin. Mudah-mudahan, Amin, amin, ya. nanti diijabah oleh Allah. Baik Ya. Ustadz Andi, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin, ayah bunda sekalian apabila ada kekurangan, begitu ya, saya yang banyak ngomong tentu yang banyak salahnya. Mudah-mudahan ilmunya bisa diamalkan yang tadi 5 ya, minimal 5 tadi diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita, makin soleh, makin dekat kepada Allah, karya amal solehnya semakin banyak. Kemudian yang kelas 12 nanti diterima di kampus-kampus terbaik sesuai dengan cita-cita besarnya Amin. begitu ya. Baik, Amin. saya kembalikan ke Ustadz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ustadz Hadam yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, sangat luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan kita semua, ayah bunda dan juga pihak sekolah maupun yang lainnya, kita bisa berkolaborasi dan sehingga bisa menciptakan santri-santri yang generasi yang baik Ustadz untuk masa depan. Amin. Amin ya Amin. Allah. Alhamdulillah, ayah bunda, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi mengikuti